masih menjadi isu panas di dunia politik dalam negeri usai tatap muka pada hari lahir Pancasila lalu. Prabowo dan Megawati diisukan akan bertemu kembali. Hal ini juga beriringan dengan kencangnya isu reshuffle di Kabinet Merah Putih. Pertemuan ini bukan persoalan urusan pribadi semata. Hal ini dibuktikan dengan pertemuan antara Mensesnek sekaligus jubir Presiden Prasetyo Hadi dengan Presiden kelima RI tersebut. Salah satu isi tatap muka itu adalah pesan Megawati yang dititipkan kepada dirinya. Beberapa pihak menilai jika kedekatan antara Prabowo dan Megawati akan menjadi pintu masuk bagi PDIP ke dalam kabinet. Lalu, mengapa muncul kembali isu reshuffle? Benarkah hal ini berkaitan dengan mesranya hubungan Prabowo-Mega? Ikuti diskusinya bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia dalam Editorial Review. Beralih ke Nusa Tenggara Barat, viral sebuah video yang memperlihatkan seorang perempuan melangsungkan pernikahan dengan mayat. Kejadian itu tepatnya berada di dusun Nangadoro, Desa Huu, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Pernikahan berlangsung cepat setelah diwakili oleh pria dewasa yang diduga merupakan keluarga dari calon pengantin pria. Apakah benar ini merupakan pernikahan sah? Apa respon KUA dan Kemenak terkait hal ini? Ikuti laporannya bersama Jurnalis Detik Bali hanya di Indonesia Detik Ini. Masih dalam rangka memperingati Hari Media Sosial, Detik Sore akan membahas mengenai penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental. Salah satu solusi untuk mengatasinya adalah melalui detox media sosial. Apakah detox media sosial menjadi cara yang efektif? Apa saja manfaatnya? Temukan jawabannya bersama Jennifer selaku psikolog klinis Biro Psikologi Vetem jelang matahari terbenam nanti. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula informasi mengenai pergerakan IHSG di awal acara. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Hello, Detikers. Selamat sore semuanya. Welcome to Detik Sore. And let the beat drop. DJ Kale. With the best music, DJ Kale. And for the very first time in like almost 10 months, almost. Bukan, aku baru tahu. Oh bukan. Aku baru tahu ini bisa dinaikin. Ya, emang bisa. Selama ini, Coba naik, jadi selama ini biar bukan gua aku turun. yang kurang tinggi ya detiknya. Udah dong, musiknya dong. Jadi kalian joget nih. Meet our new friends. Hihi, be. Jadi ini adalah teman-teman baru yang menemani yang kita kemarin semua. lolos ya di Yang hari. kemarin lolos QC. Justru yang gak lolos QC dong. Karena masih ada. Oh iya benar juga yang nggak Iya. lolos QC. Karena mungkin biasanya kalau dilihat dari ukurannya sih ya kurang bobot ya. Belum, ini masih buat tahun depan lah. Iya kayaknya. betul. Tapi kalau dilihat dari tanduknya kayaknya udah tua sih Kak. Kita kasih nama yuk. Boncel. Lo kasih nama yang 3 di atas, gue yang di bawah. Oke. Oh gue Ayo lo duluan. You go first. Al Eldul. Wah, parah banget. Lah, what? Itu kan kayak cuman Everybody knows who is Al and Dul. gue juga punya ponakan namanya ponakan gue Al El, kembar lagi. Apa? Gue Cimit, enggak. Titi dan Toto. Komat dan Kamit. Komat dan Kamit. Petantang, petenteng. Kalau 3 apa ya? Petuntung, petantang, petenteng, sahur, sahur. Oh ini di sini ada Joey. Tung, sahur, Di sini sahur. ada Rose, di sini ada Gak bisa, Blackpink Chandler. tuh 5. Blackpink tuh 4. Oh, Friends. friends. Joey, Monica, Rose, Phoebe, Chandler, siapa yang kurang? Rachel. Oh, udah Rachel buang aja. Ih, jahat. Mana kedengeran suaranya. Tapi kayaknya Enak dari semua member Friends itu yang paling banyak orang nggak timnya siapa? Kayak timnya Rachel deh. I think Ya gak sih? Iya sih. Kayak dia yang less funny walaupun ya semua everybody love Jennifer Aniston anyway. Iya. She's too easy to love aja Iya, gitu. bener. Dan sebenarnya bukan berarti lack of personality karena dia juga punya Betul. personality. Ya personality gue adalah kayak cantik gitu. Jadi orang-orang yang agak mudah untuk dicintai itu akan lama untuk bisa bertahan cintanya.
Kok ke situ Iya gak sih? analoginya? Enggak, jadi kayak kalau lo adalah seseorang yang gampang dicintai atau dikagumi sama seseorang, biasanya lo akan tidak cukup jadi attention gitu di circle itu ya Oh nggak enggak sih? juga, justru karena she's too easy to be loved gitu ya. Hmm. Dia tuh kayak ya mudah aja untuk menyukai dia. Kayak of course everybody likes her. Jadinya ya udah pasti gitu. Kayak Nggak perlu effort lagi. nggak usah effort lagi, atau bahkan sebenarnya kayak they can have both, kayak I'm more into Team Joey tapi juga sebenarnya Team Rachel juga nggak apa-apa gitu. Iya, di momen ini kita pengen minta maaf dulu sama tim Rachel ya, karena Iya. we have Gue Team nothing Rachel against. kok Oh, sebenarnya. lo tim Rachel, we have nothing Iya. against Rachel, tapi ya No, not at all. she's cute dan Iya. kalau nggak ada Rachel kurang seru juga sebenarnya circle itu. Harus, karena kan itu sebetulnya awal mulanya adalah kegagalan pernikahannya Pernikahannya, ya. benar. Dari Yang sangat absurd Rachel ceritanya. Green itu ya. Enough about Friends juga, sebenarnya gue butuh sesuatu to be obsessed with gitu ya, karena Punya. nah itu dia lagi mencari gitu, apa ya sekarang yang lagi di obseskan. Walaupun sebenarnya gue juga punya satu. Emang nggak punya? Itu yang awalnya M belakangnya Y. Money. Iya sih, tapi kan kurang. Sebenarnya aku juga ada satu apa tuh namanya, series baru yang aku juga suka juga dari Netflix. Oh, oke. And it's quite new karena baru season 2, dan bahkan aku tuh taunya pas season 2 keluar, jadi aku langsung nonton, langsung habisin tuh sampai season 2 keluar. Hopefully ada season ketiga juga dan Berapa nggak episode? di cancel. Duh, berapa ya? Paling 9, 8? 11 gitu Satu ya. episode berapa menit? No, 45 minutes only. Oh. Namanya adalah Survival of the Thickest. Dan si cewek ini tuh di peranin ya, si nama pemeran utamanya itu adalah Mavis Beaumont. Yeah, she Aha. lives in New York. She's a fashion stylist, but she's a plus size colored fashion stylist juga, which it's quite apa ya, nggak mudah lah untuk survive juga di New York juga gitu. Tapi yang aku suka adalah personalitinya si Mavis ini tuh bubbly banget gitu, seru, fun, terus gak takut jelek, gak takut terus dia nggak so cantik gitu. And turns out she's also a stand up comedian. Di film itu, di series Nggak, itu. nama asli orangnya. Oh, profesi aslinya adalah stand up Iya, jadi dia comedian. stand up comedian yang bermain film gitu. Si Michelle Si. Buteau ini. Nah, Michelle ini aku tontonin satu-satu tuh semua show-nya dia. Michelle Marban. Obama. Beda referensi ya kita ya. Anyway, The Tickers, semuanya pada tahu nggak kalau hari ini itu juga merupakan Hari ulang tahun dari siapa? kita lihat dulu kalau gitu ya. Ya udah ini dulu aja deh. Yang pasti kemarin Pak Pramono Anung selamat ulang tahun, happy belated birthday Pak, dan juga Yeah. Sherina Munaf, happy belated birthday buat Sherina Munaf. Betul. Kalau hari ini adalah ulang tahunnya Coba kita lihat dulu ya. banyak. Yang seru dong. Siapa ya? Raditya Dika lagi bukan. Bukan, Siapa ya? Jessie jadi- Reyes. Do you know Siapa Jessie itu? Reyes? Enggak. Jessie Reyes itu Jessie J salah satu taunya. penyanyi yang lagunya juga keren-keren. Kak, ini referensi orang-orang George pinter W. ya? Bush. Oh ya. Ih, dia Gemini ternyata. Ew. Gemini terus. Siapa lagi ya? Bentar guys, kita lihat lagi. Happy birthday to Lo Teng Teng. So who's that? I don't know, it sounds funny. Dan tapi walaupun begitu, apakah di hari ulang tahun juga bisa mendapatkan gratis medical check up? Oh iya bisa. Kan ada programnya kan? Betul. Jadi selamat Lo Teng Teng Iya. itu bisa langsung menuju ke puskesmas terdekat juga untuk Benar. bisa mendapatkan medical check up Betul. gratis ya. Tinggal Jadi- sebut nama Pak Prabowo 3 kali. Enggak juga, bawa KTP aja. Tapi sebenarnya ngomongin soal kesehatan juga nih ya. Yo. Al Eldul, don't worry you guys, akan mendapatkan juga semacam asuransi kesehatan. Ya, walaupun ini baru rumor juga ya. Mau ada BPJS hewan di Jakarta. Walaupun pertanyaannya dari mana duitnya gitu ya. Dari kita untuk kita oleh kita.
Nah, makanya ini kita cari tahu juga ya. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan juga Pertanian atau KPKP punya wacana program subsidi kesehatan untuk hewan pelihara. Oh, hewan peliharaan. Tapi kan Jadi dipelihara hewan juga. ternak gak bisa, tapi kalau hewan ternak yang kita pelihara bisa consider as hewan peliharaan gak? Ya tergantung, tinggal bilang aja ini kita melihara. Ya kita melihara. Bukan mau diternakin. Iya gitu ya. Intinya sebenarnya ini akan menjadi subsidi kesehatan hewan yang belakangan terdengar sebagai BPJS hewan. Ini akan menyasar pemilik hewan yang kurang mampu. Kenapa ketawa? Sounds funny. Jadi gue mau ketawa Hewan kurang juga. mampu. Karena kan hewan itu justru paling kaya karena dia alamnya luas. Apakah dikategorikan menjadi kurang mampu karena makin kesini alam tempat dia berada itu makin gak ada? Iya Saya benar. Raja Ampat. Jadi ke situ ya. Ya, tapi kan ini kita balik lagi dulu aja ya. biar Boleh, nggak repot. boleh. Sumber dananya dari mana? Disebutkan nanti sumber dana itu akan dari APBD. Itu Puskeswan dikelola oleh BLUD atau Badan Layanan Usaha Daerah gitu. Jadi dari APBD sama seperti halnya Puskesmas. Jadi kalau misalnya ada Puskesmas juga kan ada warga kurang mampu itu yang bayarnya tidak full. Jadi hanya sebagian saja atau subsidi sistemnya. Begitupun juga dengan rencana BPJS hewan peliharaan ini. Nanti diusahakan diuji cobakan di tahun 2026 dulu ini. Di apa tuh namanya? Ini dikutip dari obrolnya siapa? Nanti jangan-jangan dari gue lagi. Oh, dari Kepala Dinas KPKP, yaitu adalah Pak Hasudungan Sidabalok ya. Tapi Begitu. jangan kecele gara-gara BPJS ini ada tikars karena mikirnya mungkin BPJS-nya juga sebenarnya quote and quote kan. Mikirnya, wah berarti ada beban tambahan dong di masyarakat ketika ada BPJS, berarti ada iuran nih dari masyarakat tambahan. Benarkah seperti itu? Ternyata tidak ada tikars karena ini adalah program khusus dari Pemprov DKI Jakarta yang memberikan subsidi ke masyarakat yang kurang mampu, yang punya hewan peliharaan. Jadi kalau misalnya nanti mau berobat hewan peliharaannya, itu disubsidi sama Pemprov DKI Jakarta. Jadi nggak perlu bayar iuran juga sama seperti BPJS yang kita rasakan juga sekarang. Gitu. Betul gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa apa ya? It's a good movement ya. It's a good movement. Mudah-mudahan juga bisa dilaksanakan dengan baik juga atau mungkin kita lihat dulu seperti apa pilot projectnya karena baru akan diuji cobakan juga di tahun 2026 juga. Karena one of the things that I learned from having pets terutama dalam sebuah keluarga. Pernah punya almarhum kucing. Siapa namanya? Baby. Hi baby, wish you good up there. Ya salah satu dosa gue di dunia adalah kehilangan baby ya. Kenapa dia meninggal? Dia tuh hilang ketika aku solo traveling. Ih parah banget. Jadi dia gak pulang-pulang juga Ampun banget gitu. dia. Tapi kayaknya pada saat hari pembalasan gue dicakar-cakar baby dia. Baby maaf. Enggak deh. Diludahin baby. Ya gak apa-apa yang penting dimaafin. Maaf ya baby. Gitu. Abis ini kita juga punya good news. Apalagi good newsnya, banyak nih good news nih bulan Juni nih. Makasih ya Juni. Sana larinya. Iya, apa Juni Records? Raisa Anda. Mungkinkah? Bumi masih berputar. Gue kemarin nonton Bernadia anyway. Oh iya. Dia jadi gue lagi jalan di Kokas and stumble upon kerumunan orang ternyata lagi nonton Bernadia. Udah gitu aja. Oh, bukan ketemu dong, ngelihat. Kalau ketemu tuh kayak Enggak lagi, gue samperin lagi. Iya. Tapi banyak banget yang nonton Bernadia, gila. Pasti, Itu she's gue sampai big. takut kayak ini mall bisa roboh kalau misalnya dia lebih lama lagi ada di sini. Iya. Tapi good thing lah. Biar Good, it's good. biar ada apa tuh namanya? Regenerasi? Bukan, Apa? biar kita tuh juga punya lagu atau sebuah karya yang bisa mencurahkan gitu. Kadang-kadang nggak semua orang bisa mencurahkan perasaan atau isi hatinya kan gitu. Oh, Jadi biasanya bisa lewat lewat lagu gitu yang diciptakan oleh atau dibawakan sama Let me Bernadia take gitu. you Ya Betul. kan? Ini juga nih akhirnya sudah diungkapkan ya kan. Kita juga tahu bahwa beberapa waktu lalu I think it happened like awal tahun lalu atau awal tahun ini atau akhir tahun lalu bahwasannya ada tuntutan yang datang bergizi gratis. dari para hakim. Oh iya betul. Betul. Cie gaji cie. Nah itu dia ya
ya. Ini disampaikan bahwa rencana penaikan gaji hakim itu akan langsung akan ditangani oleh Presiden Pak Prabowo Subianto juga. Rencananya kenaikan gaji itu akan dengan jumlah yang bervariasi dan maksimal paling tinggi kenaikannya itu sampai 280%. Ih, cair. Congrats untuk yang udah kuliah hukum. Terus kayak oh ya kan bener aku di jalan yang benar. Emang Tapi maksudnya- kalau udah kuliah hukum udah pasti bakal jadi hakim, belum Ya tentu most juga kan. likely ya nggak Harus juga. pakai apalagi ada sekolah tambahan lagi Ya kan. kuliah dokter jadi idol juga ada. Gak Kemarin apa-apa. ada kuliah dokter jadi anak Dokter. band. Oh ya, Tompi. Rehanur. Oh salah. Kok Tompi? Ya Tompi juga sih. Iya, Tapi iya, Tompi benar-benar. jadi dokter yang sukses juga loh sekarang. Oh iya Bagus. benar, tidak Kayaknya kontennya lebih banyak tentang Tidak kedokteran daripada musik sekarang juga. tinggalkan ya. Heeh. Jadi kenaikan gaji paling tinggi ini sebetulnya akan diberikan kepada hakim-hakim junior yang diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo juga di depan para hakim dalam agenda pengukuhan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia gitu ya. Jadi paling tinggi itu mencapai 280% dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan junior yang paling bawah. Katanya begitu. Jadi sudah 18 tahun lamanya juga menurut Pak Prabowo para hakim ini tidak mengalami kenaikan gaji. Padahal para hakim ini juga telah menangani perkara dengan nilai triliunan rupiah gitu ya. Dan tentunya juga nggak mudah ya pekerjaan sebagai seorang hakim itu Iya. gitu tentunya. Jadi orang nomor satu di Indonesia juga masih dapat laporan masih ada hakim yang tidak punya rumah, yang masih mengontrak tempat tinggal juga. Dan akhirnya akan mengatasi masalah ini dengan adanya penaikan gaji gitu ya dan juga perumahan yang akan ditertibkan disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat acara pengukuhan hakim MA gitu. Semoga ini jadi momentum buat para hakim kita bisa memperbaiki integritas, mempertahankan integritas. Jadi nanti nggak ada lagi tuh yang bisa orang-orang nyuap hakim untuk kasus-kasus yang mereka sedang jalankan, mereka sedang laksanakan. Jadi hakimnya lebih berintegritas, independen. Jadi keadilan itu benar-benar dirasakan sama masyarakat nanti. Betul, karena kan memang yang selama ini kita lihat juga hakim yang enak hidupnya kan Irfan Hakim. Benar. ngobrol Punya dulu banyak sama sapi. punya banyak sapi, punya banyak ular, punya banyak Ular gue hewan gak setuju sih menurut gue. peliharaan. Tapi dia tuh gokil ya. Takut soalnya gue. Gua tahu Irfan Hakim tuh memelihara. Apa aja sih binatang Irfan Iya, Hakim? memelihara hewan itu pertama kali bukan ular justru. Iya ular. Habis itu dia bikin aviari kan buat burung-burung. Nah, kabarnya punya naga juga Irfan Hakim. Naga Bear Brand. Ini punya banyak sekali burung, ikan dan kura-kura. Memiliki aviari yang luas juga gitu ya. Kemudian banget loh itu bikin reptil dan aviari. juga mamalia. Irfan Hakim kayaknya kalau Keren-keren. misalnya jadi pejabat terus menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negaranya itu bisa lebih banyak Dia daripada punya alpaka. tuh. Dia bisa No lebih banyak dari way. Oh, dari Corbusier wow. kayaknya. Soalnya mahal banget ini bikin aviari dan juga izin segala macam, maintenance segala macam juga. Wow. Oh, It's not an easy job anyway. Tapi mudah-mudahan orang-orang bisa sama seperti Irfan Hakim yang Gitu, juga Rom. ekonominya stabil dengan adanya langkah baru pemerintah nih yang sedang disiapkan sama Dewan Ekonomi Nasional. Wow. Yang dipimpin sama atuh. Pak Luhut Binsar Panjaitan alias Yeay. Opung. Katanya, ini mereka sedang menggodok rekomendasi untuk Presiden Prabowo biar bisa merespons pergolakan yang terjadi di ekonomi global saat ini. Sekarang kan masih tetap gonjang-ganjing nih, walaupun kemarin ada berita baik juga ini dari hasil perundingan antara Amerika Serikat dan China di London yang bersepakat untuk mau melanjutkan negosiasi terhadap tarif dari perdagangan yang sedang mereka jalankan. Nah, sekarang nih masih tetap dengan ketidakpastian ini sedang direkomendasikan sama Dewan Ekonomi Nasional supaya bisa menjadi sebuah mitigasi risiko ke depannya supaya tidak makin parah ekonominya kita. Karena kita sekarang tahu banyak banget pengangguran, ekonomi mengalami perlambatan. Jadi ini sedang digodok rekomendasinya seperti apa. Bagaimana kita menanggapi apa yang terjadi di Amerika dan apa yang terjadi di China, kata Pak Luhut kayak gitu.
Serba besar dampak terhadap ekonomi Indonesia. Jadi menurut saya ini adalah rekomendasi yang sedang kami persiapkan buat Pak Prabowo. Termasuk mungkin sepertinya diantaranya adalah menyiapkan lapangan kerja yang sebesar-besarnya ya. Betul. Katanya sih akan ada yang baru nih, lapangan kerja baru buat kalian yang mungkin saat ini masih belum punya pekerjaan. Karena tercatat kemarin bukan paman datang ya, Bukan. tapi kemarin pengangguran tercatat 7 juta orang. Keren. Aransemennya ada liak-liuknya. Ya, Purwacaraka tuh pasti langsung Oh, kayak bangga banget sih dia. Jadi ya Pak Luhut juga bersama dengan ya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional juga mengakui ada banyak terjadi PHK gitu ya. Namun beliau juga memprediksi akan ada setidaknya 67.000 lapangan kerja baru yang tersedia di 2025 ya. Ini diprediksi akan muncul sekitar 67.000 itu dalam rangkaian acara International Conference on Infrastructure atau ICI ya, kemarin disampaikannya tuh pada saat momen itu gitu. Nah, termasuk juga lapangan kerja tersebut melalui industri padat karya. Di antaranya adalah relokasi sejumlah pabrik tekstil global ke Indonesia ya, yang mudah-mudahan juga bisa langsung menyerap tenaga kerja yang tertulis katanya 67.780 Lumayan itu. lapangan pekerjaan baru. Amin, Iya, amin, 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 amin. 60.000 lapangan pekerjaan baru lumayan. Bikin 3 pabrik tuh keserap tuh. Mudah-mudahan ya, dan semoga prosesnya lancar juga relokasi. Iya. Jangan ada pungli di antara pabriknya. kita. Betul ya. Ini disampaikan sebetulnya ya, pertama ada 2 pabrik di Serang dan Tangerang, Banten. Gitu ya. 3 dong berarti ya, Mbak. Maaf. Kemudian di Tapi Jawa Barat Serang ada itu 11. Banten. Serang iya itu bener. di Banten. Serang dan Tangerang, Banten. Gitu. Iya, Ya, Tangerang, Banten. Oh, 3 berarti. Serang dekat Banten sih. Serang itu adalah Di ibu kota dari provinsi Banten. Gitu. Mungkin ini Tapi kabupaten. Tangerang itu Kabupaten adalah bagian dari Jawa Barat. bukan dong. Oh, salah. Tangerang Banten juga. Banten juga ya. Kalau Jawa Barat Depok atuh. Lihat ada yang marah. Depok, Bogor, Maaf ya, sorry. Bekasi itu. Di Jawa Barat ada 11 Apanya? pabriknya. Oh, pabriknya. Nanti akan berlokasi di Cirebon, Majalengka, Subang, Purwakarta, Karawang, Cimahi, Iya. Bekasi. Mana suaranya? Wah! Di Jawa Tengah juga ada di Brebes, Boyolali, Demak, Slawi, Batang, Kendung, Kelor hingga Pekalongan. Tiba-tiba berubah ya logatnya ya. Mudah-mudahan sebanyak-banyaknya bisa didirikan ini ya, berbagai macam jenis lapangan pekerjaan. Gak cuma di Jawa doang, tapi juga di pulau-pulau lainnya di Indonesia. Amin, Karena amin, memang amin, kita amin, butuh amin. banyak ini untuk bisa meningkatkan ekonomi kita. Iya, Karena kalau betul. mereka meningkat ekonominya, ekonomi kita juga ikut terbantu. Amin. One for all, gitu. all for one. Weh, kayak I swear by the moon and the stars. Tahu gak lagu itu? enggak. Tapi itu bener sih gitu nadanya. Jangan. Kau pilih dia. Tapi pilih Detik Sore aja ya, Detikers, sampai ke jam 5:30 sore nanti. Karena kita masih akan terus ada bareng sama kalian. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. You are still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back Detikers. Di sore hari ini yang agak cerah gak sih hari ini? Bukan agak sih, actually cerah sekali dan cukup gerah di luar. Tapi ya. beberapa hari terakhir lumayan kayak cerah, tapi hujan, terus hujannya bentar, terus habis itu Hujan kapan, Kak? hujan, kemarin hujan, Za. Really? Oh iya. Iya. Sekemarin dan Menjelang kemarinnya maghrib lagi ya. juga hujan juga. Iya. Kayak pusing nih. Aduh, kenapa pusing? Ya Bapak jualan ini, jualan es krim ya, didorong-dorong jadi Gak laku Gak jadinya. laku, ya. Tapi kita akan mencari tahu juga seperti apa cuacanya di sana ya. Setelah ada berita mengenai sebuah pernikahan, tapi kali ini pernikahannya agak unik.
gitu ya. Tidak biasa seperti yang mungkin kita pernah datangi kondangan ya kan. Biasanya kalau mau ada nikahan tuh hujannya dipindahin dulu tuh. Sambarara. Iya membara Tapi ya. sebenarnya yang disebut pernikahan dalam konteks ini adalah sangkaan netizen Detikers. Ya. Kabarnya begitu ya, karena di video yang viral itu disebut narasinya adalah sebuah pernikahan dengan mayat katanya. Mhm. Nah ini mau kita konfirmasi sebenarnya seperti apa kondisi di video tersebut, apakah benar ada sebuah pernikahan dengan jenazah begitu Mhm. seperti yang dinarasikan dalam video viral tersebut. Kita saat ini akan konfirmasi bareng sama Faruk, jurnalis Detik Bali, terkait hal yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Dusun Nangadoro, Desa Huu, Kecamatan Huu di Dompu, NTB. Selamat sore Mas Faruk. Sore Kak Eza, Mas Edo. Selamat sore. Mas Faruk sedang ada di mana nih? Saat ini saya sedang berada di depan kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu. Mhm. Nah, mm, Baik Kak Faruk, ini kita dapat kabar dan juga dari video yang viral juga terkait narasi bahwa terjadi pernikahan dengan mayat atau jenazah ini Kak Mhm, Faruk. mhm, Boleh nggak mhm. kita dielaborasi terkait sebenarnya apa yang terjadi dalam video ini, dalam sesuatu atau apa yang viral di media sosial ini, kemudian kenapa hal tersebut bisa sampai terjadi Kak Faruk? Iya Mas Edo, jadi sebenarnya beberapa hari yang lalu di Kabupaten Dompu itu ada beredar video viral yang dalam video itu berisi prosesi akad nikah, tepatnya di samping jenazah gitu. Mhm. Dalam video itu disebutkan bahwa telah berlangsung prosesi akad nikah awalnya. Hmm. Mhm, mhm. Prosesi akad nikah yang dimana pengantin laki-laki telah meninggal dunia karena kecelakaan. Namun berdasarkan informasi yang berhasil kami himpun begitu, pernikahan itu berlangsung di desa Huu, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Mhm. di mana antara laki-laki dan perempuan ini merupakan pasangan calon pengantin. Keduanya berencana menikah pada pertengahan Juni 2025 ini. Namun rencana pernikahan itu harus pupus setelah si calon pengantin pria itu mengalami kecelakaan tunggal, dia meninggal. Nah, kecelakaan yang dialaminya ini pada pagi hari. Namun dalam video itu disebutkan bahwa terjadi pada sore hari. Oke, di hari yang sama berarti. Di hari yang sama, di hari Minggu tanggal 8 Juni 2025. Baik. Dalam video itu keluarga daripada calon pengantin perempuan meminta keduanya harus dinikahkan. Gitu. Mhm. Harus dinikahkan karena disebut ada dugaan bahwa calon pengantin perempuan ini dalam kondisi hamil kayak itu Mbak Eza. Mhm, mhm. Sorry tadi agak terputus bahwa calon pengantin gimana? Calon pengantin perempuan ini diduga disebut dalam kondisi hamil. Oke, di Sehingga video harus tersebut. Iya, di video tersebut. Baik, Sehingga harus dinikahkan. baik. Begitu kronologi sehingga video itu beredar luas dan mendapatkan berbagai macam tanggapan dari masyarakat, yang salah satunya mengatakan bahwa pernikahan itu tak lazim dan tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Iya. Mhm, mhm, mhm. Apakah sudah dikonfirmasi juga ke keluarga yang bersangkutan atau mungkin masyarakat sekitar situ terkait benarkah ada terjadi akad gitu ya berarti ya ini ya, Iya, akad betul. nikah dengan jenazah begitu? Hasil konfirmasi kami dengan pemerintah desa, yakni Kepala Desa Hulu Bapak Zahidin. Sebelumnya atau awalnya beliau tidak diberitahukan terkait dengan prosesi itu. Namun setelah berkoordinasi dengan KUA setempat bahwa benar terjadi prosesi itu. Namun kepala desa ini bersama KUA membantah bahwa proses itu bukan merupakan prosesi akad nikah
tetapi prosesi meminta persetujuan daripada pihak keluarga si pengantin pria yang meninggal ini terkait dengan kesepakatan mahar yang sebelumnya sudah mereka sepakati secara bersama. Gitu. Pihak keluarga pengantin pria meminta agar mahar yang sudah disepakati tetap diberikan kepada pengantin wanita ini, meskipun si pria ini sudah meninggal dunia sebelum hari H pernikahan mereka. Jadi itu prosesi penyerahan mahar begitu ya, yang Ya, ada di video penyerahan tersebut. mahar. Siap, betul, Kak. Baik. Berarti sebetulnya tidak pernah ada pernikahan gitu ya, hanya ada penyerahan mahar dari keluarga laki-laki kepada Mempelai wanita. mempelai wanita gitu ya. Iya. Tadi calon Tapi memang Hmm. begitu adatnya kah di sana atau seperti apa akhirnya konsiderasinya sampai hal tersebut harus dilakukan meskipun pengantin prianya sendiri sudah meninggal dunia. Kalau kami di wilayah Kabupaten Dompu ini tidak ada adat seperti itu, sehingga kami juga sudah konfirmasi di pemerintah desa, itu bukan juga prosesi adat. Iya, iya. Itu murni daripada spontanitas keluarga Baik. kedua belah pihak yang menginginkan supaya ada bentuk pertanggungjawaban karena mengingat si calon pengantin wanita ini dalam kondisi hamil. Baik. Baik, kemudian apakah ada respon juga dari Kemendag terkait hal ini? Karena memang juga terlanjur viral gitu ya dengan pemberitaan atau judul berita yang Narasi ya. dengan narasi yang sebenarnya kurang tepat gitu ya, karena diberitakan diduganya ada pernikahan gitu dengan mayat. Hasil konfirmasi dengan Kepala Seksi Keagamaan Bina Masyarakat Kementerian Agama Kabupaten Dompu mengkonfirmasi bahwa jikalaupun terjadi kebenaran pernikahan itu dianggap tidak sah. Baik. Karena yang jelas, yang pertama beliau mengatakan bahwa ini tidak memenuhi unsur syarat sah dan rukun nikah. Baik. Alasannya salah satu syarat untuk menikah adalah harus ada pasangan, harus ada kedua belah pihak. Ya. Tidak mungkin bisa menikah dengan mayat sehingga itu dianggap batil, Kak Eza dan Mas Debu. Baik, kita juga punya tayangannya ya, respons dari Kemenag juga mengenai kejadian ini. Mari Kita kita simak saksikan bersama. bersama. Apakah pernikahan dengan mayat itu dibenarkan oleh agama nggak Pak? Oh iya, tentang pernikahan itu pada prinsipnya adalah semua yang terkait dengan pernikahan itu baik dari sisi rukun maupun syarat sahnya harus sama-sama berada di salah satu majelis baik catin laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu di samping persyaratan-persyaratan dan rukun yang lainnya maka pernikahan dengan mayat itu adalah suatu hal yang batil, hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Karena di samping salah satu pihak tidak ada, juga sudah menyalahi persyaratan dan rukun nikah yang menjadi pedoman dalam hal pencatatan nikah yang dilakukan selama ini. Oleh sebab itu, baik dari segi hukum Islam. Baik, itu tadi dia respons ya yang diberikan oleh ya representatif dari Kemenag juga terkait hal ini ya, bahwa sebetulnya juga pernikahan dengan mayat gitu tentunya juga tidak sah ya, tidak masuk juga dalam syariat agama juga. Baik, kalau begitu Mas Farouk, update mengenai hal ini terakhir seperti apa? Apakah sebetulnya juga dari pihak keluarga juga sudah memberikan statement untuk menampik gitu ya narasi yang terlanjur sudah ramai diomongin Media sama sosial. netizen gitu. Baik, Kak Eza, terakhir kami mencoba mengkonfirmasi pada pihak keluarga kedua belah pihak ini. Cuman mereka tidak bersedia karena terlanjur malu, sehingga video yang sempat beredar pun itu sudah menghilang di media sosial. Baik. Kami coba mencari kembali karena banyak sekali
pertentangan-pertentangan yang disampaikan oleh masyarakat khususnya di kalangan Kabupaten Bengkulu yang kental dengan nilai Islamnya sehingga mereka tidak bersedia. Tapi informasi terakhir yang juga dapat kami sampaikan, si pengantin laki-laki, calon pengantin laki ini yang meninggal itu sudah dikuburkan dan pihak keluarga pun sudah dapat menerima serta mahar yang disampaikan itu juga sudah diberikan sebagai hak untuk calon pengantin wanita yang sebelumnya mereka sudah sepakati secara kekeluargaan. Baik. Yang pasti yang bisa kita pastikan juga adalah bahwa narasi di video yang tersebar terlanjur di media sosial itu salah ya Mas Farouk Salah, ya. betul. Karena itu hanya merupakan prosesi pemberian mahar bukan merupakan akad pernikahan ya. Baik. Tentunya juga kami ucapkan turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada calon pengantin pria Wanitanya. gitu ya, dan calon juga pengantin wanita. wanita juga yang ditinggalkan, semoga keluarga juga bisa tabah gitu ya. Dan terima kasih tentunya untuk Mas Farouk juga sudah memberitakan ini kepada kami di Detik Sore. Selamat Sama bertugas Kak Eja. kembali dan sehat selalu Mas. Siap, terima kasih. Ya, inilah pentingnya untuk bisa memverifikasi, meluruskan apa narasi-narasi yang terjadi di media sosial. Karena kerap kali orang di media sosial tuh suka bikin narasi sendiri emang Za. Terkecut kan, saya kira juga sudah terjadi pernikahan. Iya, Makanya bayangin itu nggak tuh? pentingnya memverifikasi berita lagi In ya. this kind of days banyak sekali yang dilakukan di media sosial tuh sama kita. Karena sekarang orang-orang juga cari berita, cari informasi. Ya. Hanya dengan bermodalkan 140 karakter yang ada di media sosial udah langsung percaya. Itulah pentingnya untuk selalu mengkonsumsi dari sumber-sumber yang terverifikasi, terpercaya, resmi. Jadi nggak kemakan sama apa yang ada di internet. Gitu aja. Bagi itu, termasuk juga Detikers habis ini kita akan ngomongin soal kondisi keuangan dunia. Wow, dunia. Kita akan Kondisi kembali market juga sore dengan ini ya. market review ya. Udah lama juga nih kita nggak nge-review market. Jadi kita Iya. harus kembali menjadi orang pintar nih Tuh, habis ini. tuh. Orang jadi orang pintar. Aduh, kita belajar maksudnya. Orang kita pintar belajar. berarti kayak Enggak, minum tolak angin. Habis ini ada Detikers ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Alright Detikers, welcome back di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ya. And, karena sebetulnya udah jam 4 lewat ya, jadinya marketnya udah ditutup juga. Sebetulnya kita juga tentunya nggak berdua doang ya. Habis ini kita juga akan ngobrol langsung dengan expertnya. Kayaknya we have different kinds of questions habis ini. Karena sosok yang kita temui juga setelah ini adalah orang investment specialist ya. Langsung saja kita sambut, ini dia Mas Fadel Muhammad Iqbal. Mas Fadel. Welcome to Detik Sore Mas Fadel. Joget dulu dong Mas. Kan belakangnya baji deh kan. Iya, beda dong Beda ya. jadinya ya. Mas Fadel nih investment specialist, jadi sangat ahli dalam mengelola investasi berarti ya. Ya mudah-mudahan. Berarti di dalam era yang orang-orang nih apa-apa sekarang investasi
investasi, Iya, ngomongnya iya. investasi. Sibuk banget berarti Mas ya? Iya. Menjalani profesi sebagai investment specialist, cerita dulu deh Mas soal itu Mas. Kalau buat sibuknya, apalagi kalau akhir-akhir ini kan literasi keuangan udah mulai meningkat nih. Betul. Terus investasi juga bukan cuman yang orang tahu cuman emas, deposito, reksadana, itu mulai ke saham, terus mulai ke kripto. Ke pinjol juga ya. Itu bukan investasi. Itu investasi juga. Untuk Jadi kalau apa? jadi borrowernya. Oh. Kalau kita jadi orang yang minjemin duitnya. Iya iya, kalau yang minjemnya itu kayak menginvestasikan diri sendiri ya. Iya, mengubur Untuk diri. repot. Enggak juga. Terus Mas gimana? Ya. Jadi justru makin bagus ya kesininya ya prospek dari dunia investasi ini. Terus orang juga udah melek investasi-investasi yang aman lah, OJK. Terus bukan lagi yang berdasarkan return yang tinggi yang dijanjikan aja, tapi orang udah mulai paham tuh dari sisi tingkat keamanannya. Apalagi terkait saham ini kan aplikasi-aplikasinya juga udah mulai banyak, Banyak, nih. iya. Terus influencer-influencernya makin banyak. Kita Betul. juga udah mulai bisa memilah nih terkait influencer mana nih yang pemahaman literasinya bagus Baik. gitu. Artinya Mas Fadel juga mau bilang ada nih influencer-influencer yang suka Ya, yang salah. nyimpang Iya. cara menyampaikannya gitu Iya ya. iya iya. Tapi biasanya for someone yang baru memulai berinvestasi dan ngobrol langsung sama Mas Wadal juga, biasanya apa sih Kekhawatiran? iya kekhawatirannya mereka gitu, atau mungkin apa yang membuat akhirnya mereka ya bilang ini nih alasannya kenapa saya baru mulai berinvestasi. Ya mungkin kalau dulu dari waktu pas sebelum sosial media ya, apalagi sebelum COVID itu kan emang sosial media belum marak. Nasabah itu atau generasi milenial ya seperti kayak ini, ya rata-rata emang banyak belum tahu terkait aplikasi-aplikasinya. Jadi mereka banyak masih di deposito, masih di reksadana atau di emas. Tapi kalau sekarang kan udah makin banyak ya. Kekhawatirannya sih, takutnya sih emang terkait turunnya investasi mereka aja ya. Oh, Oh, banyak keraguan sebetulnya ya, Iya, iya. takutnya turun atau nggak tahu malah nggak cuan gitu Iya, ya. takut lebih Iya, ke iya. situ ya. Sebenarnya kalau yang dibelinya itu saham-saham bagus, harusnya terus kita udah lihat nih yang kinerjanya dalam beberapa tahun kebelakangan ini yang Mending apa namanya, waktu pas krisis COVID kemarin tapi bisa rebound kembali itu kan Oh. bisa, itu yang dikoleksi. betul, yang Siap. bisa menjadi pertimbangan gitu ya. Tapi kalau ya, dari ya. penjelasannya Mas Fadel berarti ya masih banyak orang-orang yang berinvestasi tuh belum cukup paham gitu ya dengan apa yang dia investasikan gitu. Iya, iya. Bukan apa yang dia investasikan, di tempat mana dia berinvestasi gitu Iya, ya. betul. Karena kalau misalnya dia sampai takut berarti dia tidak cukup paham dengan investasi itu nggak sih Mas? Iya. Artinya kan orang-orang harusnya tahu dong kalau dia berinvestasi berarti itu sudah siap dengan segala macam risiko yang dia akan hadapi ketika menaruh uangnya ke satu instrumen investasi tertentu gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, Mas Fadel, pertanyaan pertama. Padahal belum banyak pertanyaan tadi ya. Dari tadi ngapain Bener. berarti ya? Tapi kita update dulu Mas, Boleh, market update hari Market ini. hari ini. Hari ini market udah ditutup di level berapa Mas? Boleh ada di situ? 7.200. Market sendiri itu tutupnya melemah ya. Tapi ini masih lumayan bagus ya karena secara teknikal indeks masih di atas 7.000. Oke. Masih di level psikologis. Mungkin saya bisa update market selama semingguan terakhir ini setelah libur lebaran boleh. kemarin. Selama seminggu kemarin IHSG itu masih stabil nih di atas 7.100. Adapun sektor pendorongnya tuh masih di saham-saham tambang seperti di emas, energi, sama coal ya. Sama apa Mas satu lagi? Sama coal, batu bara. Oh, coal, oke. Saham yang hari ini kan yang banyak naik itu seperti PTBA, Hmm. Adaro itu didorong oleh kenaikan harga batu baranya sendiri. Kalau buat yang hari ini yang bisa diperhatikan tadi naik banyak sih Garuda ya. Garuda itu naik ada Saham sentimen Garuda, GIAA. GIAA. Karena baru ganti komisaris? Salah satunya Sentimen pergantian itu? manajemen. Oke. Terus ada isu Danantara yang mau masuk kan. Oke. I Terus see. hari ini juga Goto masih lumayan naik. Isunya dari sentimen
Merger? Grab yang merger. Hmm. Walaupun masih di pingpong yang beritanya, ada yang bilang enggak, ada yang iya, tapi ada rencana Grab yang mau nerbitin obligasi buat yang diperkirakan sih buat Untuk nebus akuisisi itu. itu. Terus ada rencana lagi Danantara katanya nggak mau ketinggalan juga, mau ngambil juga. Jadi sentimen ini bisa jadi sentimen pendek sih kalau buat copi-copi istilahnya atau copet-copet doang nih. Waduh, Wah, aku- copi-copi. Buat orang-orang yang punya nyali tinggi gitu ya. Ah, itu dia. Iya. Jadi itu bisa diperhatiin ya kalau buat jangka pendek. Artinya Mas kalau mau beli saham Goto, katakan Goto ya misalnya. Karena orang mungkin banyak nih sentimen sekarang beli Goto karena ada isu itu gitu. Mau ada yang merger dan Untuk segala orang macam. yang dengan profil risikonya tuh cukup tinggi ya kalau mau masuk ke situ. Kalau misalnya nggak siap dengan risiko yang tinggi, jangan pernah masuk gitu. Kalau saran saya sih kalau nasabah yang cenderung konservatif, Hmm? jangan ya ke sana ya. Jangan. Mungkin bisa diperhatiin ini inflasi Indonesia itu kan lagi rendah nih, Hmm? cenderung deflasi. Hmm. Jadi ada potensi kita bakal menurunin suku bunga. Oke. Jadi kalau penurunan suku bunga ini bisa Sorry Mas, Oh, agak dekat. penurunan suku bunga ini bisa sentimen bagus nih buat banking sama properti. Oh, oke. Mungkin semingguan ke depan bisa diperhatiin saham-saham banking ya. Karena secara teknikal sih dari sisi harganya udah disupport. Terus kalau emang beneran terjadi penurunan suku bunga, kemungkinan besar rupiah juga bisa menguat. Ya. Jadi banking sama properti menarik buat diperhatiin ya. Banking dan properti. Properti. Buat yang Risikonya risikonya rendah atau konservatif, Konservatif. bisa tuh untuk Boleh buat masuk koleksi ke kembali. bank dan juga Oh. properti ya. Tapi untuk yang mungkin bukan nyalinya tinggi ya, tapi mungkin juga kayak mungkin secara profil juga udah lebih legowo kalau menerima resiko gitu. Tapi tentunya juga gainnya bisa lebih tinggi juga. Apa yang menarik untuk dikoleksi? Kalau untuk menengah lah ya mungkin ya. Kalau Iya. untuk menengah mungkin masih bisa perhatiin saham-saham di sektor energi ya. Seperti karena ini baru banget tuh beritanya yang Iran sama US lagi ribut lagi. Oke, harga Nah, minyak. harga minyak naik itu bisa diperhatiin saham-saham minyak. Lagi-lagi kalau saham-saham komoditas buat pendek ya, buat yang resiko tinggi, nasabah yang agresif bisa buat copet-copet tadi, copi-copi Oke, tadi. yang suka saham gorengan ya. Atau Tapi itu sangat berisiko. Tahu sendiri Iya, gorengan iya, kayak iya. apa kan? tapi mungkin juga nggak bisa dipungkiri kalau banyak sebetulnya investor Indonesia juga ya FOMO gitu. Bener. Terkadang juga sulit untuk melawan rasa FOMO itu gitu, terutama mungkin untuk saham-saham yang memang lagi happening lah gitu, atau mungkin juga yang kayak berasa biar berasa kita juga pemiliknya gitu dari produk yang kita pakai gitu ya, main beli aja. Itu gimana menanggapi itu? Mas? Sebenarnya kalau bisa sih jangan FOMO. Cuman kan susah kita Harus bisa Mas. Harus iya, bisa makanya. tidak FOMO. Cuman kalau menurut saya sih tinggal atur money management aja sih. Misalnya FOMO nih pengen ikutan, alokasiin aja dikit buat mengambil posisi ya. Iya, Terus iya. lagi-lagi kalau di investasi harus batasin resiko aja sih, harus siapin stop loss lah kalau misalnya yang kita targetin ini nggak sesuai. Udah stop loss aja kalau misalnya harganya turun. Jadi kalau FOMO-nya diikutin aja. Kadang FOMO-nya itu emang yang soalnya market kan drive-nya dari FOMO Dari- kan. iya sih. Dari Betul FOMO-nya sih. itu. Iya, Ya iya, FOMO iya. yang bertanggung jawab ya. Iya. Maksudnya Ya. takutnya nanti FOMO terus dia pakai biaya untuk cicilan rumah misalnya bulan depan repot nah di ujung Jangan gimana. Enggak lah. Bisa berabe Jangan, kemana-mana jangan, ya. Tapi Mas kalau misalnya bicara soal market nih ya, ini kan sekarang investor di pasar modal juga makin banyak kan. Terlepas dari sentimen apa yang terjadi di market hari ini, dengan kondisi ekonomi yang saat ini masih penuh dengan ketidakpastian, buat misalnya nih teman-teman yang mungkin baru mencoba berinvestasi, dari Mas sebagai seorang investment specialist, Sarannya. kalian harus apa dulu sebelum terjun ke sini? Gitu. Ah. Karena ini suka skip nih Interesting. orang-orang. Yang pasti kalau buat yang sebelum terjun ke investasi pasti harus punya dana darurat dulu deh. Oke. Dana daruratnya 3 sampai 6 bulan kalau masih single. Kalau misalnya udah berkeluarga mungkin bisa ditingkatin jadi 16 sampai 12 bulan dari pengeluaran. 12 sampai 16 bulan ya. Itu fokus di situ dulu ya. Itu pertahanan kita tuh. Oke. Nah, kalau misalnya udah pertahanannya bagus nih, baru nih kita mulai alokasi ini dari total pendapatan
bisa mungkin konservatif kalau nasabah yang masih baru-baru mau coba-coba investasi bisa 10% dulu. 10% dari 10% total sampai pendapatan. sampai ke 20%. Oke. Kalau emang benar-benar belum tahu instrumen investasi yang berisiko seperti saham atau kripto dan lain-lainnya itu bisa dari reksadana dulu, RDPU, RDPT. Itu Nanti- kan resikonya sangat kecil. Betul. Dari situ. Karena nanti orang lain yang akan mengelola uang kita alias manajer Iya. investasi ya. Betul, betul, betul. Berarti tapi sekarang juga tentunya zaman udah berubah, sudah lebih mudah ya Iya. dengan adanya jadi apa Kak? Jadi kambing tadi ya. Maksudnya sudah dipermudah gitu ya untuk berinvestasi Iya. pun juga sekarang kayaknya nggak melulu mata kita 24 jam gitu di depan layar juga. Mungkin Mas Fadil bisa ngasih tahu juga apa kemudahan-kemudahan yang bisa didapetin kalau berinvestasi sekarang gitu. Ya kalau berinvestasi sekarang sih enaknya nggak kayak dulu ya, kalau terutama di saham ya. Sekarang udah ada aplikasi Iya. yang bisa kita pantau sendiri. Terus kalau sekarang tuh aplikasi pihak ketiganya juga udah banyak, udah nggak mesti dari aplikasi sekuritas itu tersendiri. Oke. Terus investment spesialis juga makin banyak. Itu juga bisa kalau bisa sih nasabah juga punya broker sendiri buat jadi teman ngobrol, buat update market ya. Mas, sebelum kita closing untuk segmen market review hari ini, kita bikin semacam studi kasus, Mas. Jadi Eiza katakan punya duit 2 juta nih dengan Padahal aslinya 2 miliar kan? oh iya benar, 2 miliar US dollar Ya lagi. Allah, amin, amin. Oh wow, aku beli Ngalahin gunung. Donald Trump kekayaannya. Ini punya duit 2 juta rupiah, kemudian tapi Eiza nih orang yang cenderung Profile. kalau berinvestasi tuh cukup ganas gitu, alias agresif. kayak pengen Hoba, high risk, all betul. out gitu ya. All out dan juga kayak aku yang cepat kaya raya gitu. Nah, sementara saya punya duit 2 juta rupiah juga dengan sudah punya safety net juga. Ih, giliran dirinya sendiri Enggak, bagus. Eiza juga udah punya safety net. Karena kan orang kalau boleh berinvestasi Iya, seperti iya, kata Mas iya. Fadal tadi, Dana darurat harus dulu. punya safety net dulu dan Iya, darurat dulu. betul. Nah, saya adalah orang yang dengan risikonya lebih rendah Rendah. gitu, profil risikonya. Jadi maunya yang moderat aja atau konservatif gitu. Mas akan nyaranin Eiza investasi di mana, Mas? Instrumen aja dulu, nggak harus saham gitu ya. Instrumennya di mana, saya di mana? Kalau kayak Mbak bisa di instrumen RD saham ya, reksadana saham itu bisa. Kenapa Tapi itu? pertama profil risikonya sendiri agresif ya. Kalau agresif itu bisa langsung ke reksadana saham dengan uang 2 juta. Tapi kalau misalnya Mbaknya sendiri yakin nih, terus mau upgrade skill, udah langsung coba ke saham nggak apa-apa. Tapi lagi baliknya beli aja dulu saham-saham yang defensive stock ya, di sektor banking itu sambil kita pelajari nih laporan keuangan dan lain-lainnya. Itu cocok banget sih kalau untuk agresif. Jangan dikasih saham yang ke RDPT gitu-gitu, justru malah ngerasanya ini nggak sesuai nih Gini-gini profil aja profil nih. resikonya jadinya nggak cocok. Ya. Mas, ini kan bisa jadi yang nonton kita juga mungkin dari tukang bakso atau mungkin abang nasi goreng gitu. Mungkin tadi nggak tahu apa sih defensive stock itu, apa tuh, Mas? Jadi saham-saham yang secara jangka panjang itu growth-nya stabil. Oke. Terus di dalam kondisi tertentu saat market lagi crash, biasanya investment manager itu ngalihin dana kelolaannya ke defensive Ke stock sini. tadi. Oke. Jadi saham-saham dengan yang grafik kenaikan nilai sahamnya Jangka panjangnya cukup dalam stabil. jangka panjang cukup stabil Stabil. gitu ya. Nah, kalau saya apa? Tadi yang Kalau risikonya yang moderat konservatif. mungkin konservatif moderat lebih cocoknya sih ke reksadana pendapatan tetap ya Mas. Oh, Reksadana oke. pendapatan tetap itu udah pasti secara historis returnnya kan di atas deposito. Nah itu bagus buat di dollar cost averaging tiap bulan Mas bisa top up terus. baik. Nah, kalau udah kayak gitu dalam kondisi 1 bulan ke depan dengan kondisi market sekarang, kira-kira dari cenayangnya Mas, siapa yang duluan kaya? Saya atau Eiza? Kalau Mbak Aiza bisa tiba-tiba dia Jago gitu. ini misalnya minggu depan dia beli BRI nih, tiba-tiba BRI lagi keluar berita bagus, naik 10%, bisa duluan langsung ke balap yang di RDPT-nya tadi. Oh, gitu ya. Tapi Cuma kan kalau untuk- Bisa ke balap. Kenyamanan Tapi, ya, bukan kenyamanan, apa tuh namanya, ketentraman hati gitu ya Biar kan, enak dengan tidur. resiko, Biar enak tidur. dengan profil resiko yang tidak terlalu tinggi ya. kalau tiba-tiba Donald Trump
Aduh, Tiba-tiba ayo kita perang tweet, iya. menghadapi semua negara yang ada di dunia ini. Iya. Saya yang tetap tetap aman. lebih bisa aman tidur ya. enak sih Bisa kalau tidur saya. nyenyak ya. Begitu nyenyak. Isanya lari ke pinjol Iya. lah di situ. Coya. Kan Oke deh, artinya semua harus tetap di update terus ya Mas ya. Kalau Iya. misalnya kita terjun ke investasi, itu Yes. harus tetap diupdate. Termasuk nonton Detik Sore juga. Iya dong. Anyway, terima kasih banyak Mas Fadel sudah Siap. ngobrol bersama dengan kita juga. Dan tentunya juga ya bisa ceki-ceki lah ya. Kalau misalnya mau berinvestasi juga bersama dengan investasi. Betul. Ya, bisa ngobrol sama Mas Fadel langsung ya berarti ya. Ceki-ceki dan copi-copi tadi. Copi. Itu mulu dah lagu gue dari tadi. Terima kasih sekali lagi Mas Fadel, terima kasih Detikers, tapi jangan kemana-mana karena kita masih akan ada sampai jam 5:30 sore. Seru banget pokoknya, nanti save the best for last deh, tema terakhir itu tuh. dia ya, biar kita waras. Betul, Habis ini berarti ya. waras. Nah. Mas Fadel kasih dulu tagline-nya. Oh iya, jadi kalau kita ngomong Detik Sore bisa dijawab dengan nggak cuma hore-hore. Oke. Benar, dengan suara paling lantang versi Mas Fadel ya. itu dia. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak Nggak cuma hore-hore. Lebih lantang lagi Mas, kok cuma ore-ore. Iklan gak? Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Aduh. Sore-sore Sore-sore. enaknya ngobrolin yang Hore-hore. nggak tahu nih akan jadi hore-hore atau tidak, karena sebenarnya jadinya kalau menurut aku ya yang tidak terlalu berpengaruh di negara ini jadinya Berpengaruh, you are matter to this country. even though a little Enggak lah. kan, kalau ini benar terjadi aku harus ngafalin lagi kak. Nama menterinya. Jujur gue juga, gue yang sebagai wartawan aja kayak menteri ini diganti belum ya? Iya At- gitu. Terus Ini kayak, siapa ya? Terus banyak nama baru juga kan? betul, apalagi kan sebetulnya juga pemerintahan baru juga ya baru. Mhm. Pemerintahannya Pak Prabowo tuh masih cukup baru lah ya gitu kan, Hmm. termasuk juga dengan serangkaian sepaket menteri-menterinya juga memang yang nama-nama yang sebelumnya dari pemerintahan sebelumnya juga banyak gitu ya, Ya. tapi kan yang barunya ada juga. Nah, ada isu reshuffle juga. Nah, sebetulnya juga kita pengen tahu apakah benar isu ini ya kan, kita akan konfirmasi juga, dan sebetulnya juga ada wejangan katanya ya Hehehe, dari katanya. Nah, karena baru katanya, makanya kita akan konfirmasi juga biar kita lebih jelas gitu ya, Yuk. apa sebetulnya. Bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ada Mas Adi Prayitno. Mas Adi Pray, selamat sore. Iya, tunjukkan pesonamu Mas Adi. Waduh. Selamat sore. Mas Adi Pray lagi di barak. Pakai kostum latihan kayaknya ya. Enggak, ini kaos lama, nggak ada lagi. Efisiensi kita. Mas Adi kena juga ternyata ya. Ternyata berlaku surut ya. Iya ya, soalnya memang job desk kita tuh kalau baru muncul gitu ya, apa tuh namanya videonya Mas Adi Pray, kita tuh harus ngomentarin dulu Outfitnya. karena biasanya Bener. atau enggak latar belakangnya lagi di mana, kita harus komentar dulu. Biar Atau seru ada aja. alasan menggunakan outfit seperti ini hari ini Mas Adi? Enggak, biar teduh aja, Mas. Oh, biar teduh ya, hijau ya. Di tengah situasi Biar ada. negara yang ekonominya lagi pasang surut nih sekarang, jadi ya kita harapkan ini bisa jadi sebuah keteduhan di tengah isu reshuffle nih Mas Adi. Di Betul. kabinetnya Pak Prabowo. Bahkan katanya ini disangkut pautkan juga dengan adanya kemarin pertemuan dengan Ibu Megawati. Mas Adi coba komentar dikit dulu dong soal isu yang beredar saat ini Mas, soal ini. Ya, saya kira ada 4 misteri dunia Oke. yang biasanya orang kutip ya. Hmm. Saya tambahkan 1 jadi 4. Awalnya 3 jadi 4. Oke. Pertama itu tentang kelahiran, jodoh, dan kematian. Nah, saya tambahkan 1, reshuffle. Misteri Jadi- juga ternyata ya. Ya, karena soal reshuffle kabinet itu sebenarnya sudah berhembus kencang setelah Prabowo itu jadi presiden genap 100 hari. Hmm. Praktis sejak itu kemudian begitu kencang berhembus
bagaimana reshuffle kabinet itu mesti segera dilakukan, Hmm. tentu untuk mempercepat dan mengakselerasi supaya visi misi dan janji politik Prabowo itu bisa dilaksanakan dengan tuntas. Baik. Karena 100 hari itu adalah waktu yang dinilai sangat pas sebenarnya untuk menilai apakah para pembantu Pak Prabowo, presiden, maksud saya menteri, wakil menteri, gubernur, pada level kepala Pemerintahan. kepala pemerintahan dan kepala badan memang harus mampu mengoreksi kalau bisa misalnya kinerja para pembantunya ini underperform, tidak sesuai dengan ekspektasi, entah itu menteri, wakil menteri, kepala badan, kepala lembaga, ya jangan kasih ampun, jangan kasih kendor, Hmm. harus dieksekusi dan diganti dengan tentu energi-energi baru yang siap untuk membantu presiden. Nah, belakangan ini reshuffle ini tentu berhembus karena dikaitkan dengan dua hal. Pertama, karena begitu banyak menteri yang dinilai menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, baik dari statement-statementnya yang dinilai tidak ajak memberikan penjelasan kepada publik. Yang kedua adalah kinerjanya yang memang sudah kelihatan tidak sesuai ekspektasi. Apalagi sampai hari ini kan sebenarnya adalah hampir 8 bulan bagaimana Pak Prabowo sebagai presiden sudah menjadi pemimpin republik. Jadi tak ada lagi cerita mestinya kalau ada menteri, wakil menteri dan seterusnya itu memang kinerjanya tidak beres, tidak becus ya ganti. Dan yang kedua tentu saja isu reshuffle itu sangat kuat karena memang ada kecenderungan kalau ada reshuffle dilakukan oleh Pak Prabowo maka sangat mungkin akan mengajak PDIP menjadi bagian koalisi di dalamnya. Oke. Jadi ini tanda-tanda alam yang dilihat oleh publik soal kemungkinan reshuffle akan terjadi dan kalau betul reshuffle itu terjadi maka PDIP sangat mungkin akan diajak kerjasama. Oke. Kita stop dulu di PDIP tadi, nanti akan kita bahas lebih lanjut soal itu. Iya, iya. Tapi saya pengen Mas Adi mengubah kacamata dari kacamatanya Pak Prabowo nih sekarang. Kalau misalnya Pak Prabowo melihat saat ini ke kabinetnya begitu ya, ke dalam, ada nggak yang dirasa sama Mas Adi underperform nih? Perlu di reshuffle Alias nih, perlu gitu di ya. reshuffle, betul. Iya. Saya kira banyak ya. Pertama adalah menteri-menteri yang memang tidak beres dan tidak becus mengurusi hal-hal yang sifatnya krusial dan itu adalah sektor real terkait dengan kehidupan dan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat saat ini. Apa itu? Pengangguran. Suka tidak suka kan angka pengangguran kita ini kan rada-rada agak sedikit ekstrim terutama setelah badai PHK terjadi di mana-mana. Maka siapapun pihak-pihak yang terkait dengan soal pengangguran menurut saya sangat layak dievaluasi. Nah, yang kedua adalah soal bagaimana sulitnya untuk mencari pekerjaan. Iya. Ada beberapa job fair misalnya yang terjadi di berbagai tempat, entah itu di Bekasi, entah ada di Jakarta. Kita bukan hanya melihat lautan massa yang sangat kesulitan untuk mencari pekerjaan, tapi dari setiap pelamar pekerja itu kan mengatakan betapa susahnya untuk mencari pekerjaan. Inilah yang saya kira menurut saya adalah sektor real yang memang sangat layak untuk dievaluasi. Siapapun menterinya, siapapun pembantunya di sektor ini sangat penting untuk dievaluasi kalau memang tidak perform. Yang Tapi ketiga, sektor real ini banyak lintas juga nih Mas. Soalnya penyediaan lapangan kerja kan nggak cuma urusan satu dua kementerian doang. betul. Makanya saya sebenarnya hanya ingin menyebutkan kriteria sektor real, pengangguran, Oke. lapangan pekerjaan, termasuk juga soal bagaimana denyut nadi pertumbuhan ekonomi kita kan tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan bahkan misalnya daya beli masyarakat per hari ini akan agak kurang oke. Hal-hal yang semacam ini saya kira Presiden sudah punya guidance, sudah punya petunjuk siapa sebenarnya yang dinilai kinerjanya tidak oke. Kalau saya nyebut nama, nyebut menteri, nanti dinilai kita ini adalah sesuatu yang non-framing gitu ya. Saya kira pengamat ataupun para peneliti tidak akan memberikan pengaruh apapun kepada pemerintah. Karena saya termasuk yang hakul yakin bahwa sebenarnya presiden pastinya sudah punya preferensi siapa sebenarnya para pembantunya itu yang sangat layak untuk diganti. Tapi sebagai rakyat, sebagai pengamat dan sebagai peneliti kita melihatnya dari jauh bahwa sektor real yang saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat itu adalah persoalan yang menurut kita sangat krusial untuk segera dibenahi. Sudah 8 bulan, apalagi yang ditunggu, rakyat sangat mendukung secara penuh jika Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto menggunakan tangan besinya mengganti mereka yang underperform dan tidak sesuai dengan ekspektasi.
Jadi menurut Mas Adi pendekatan reshuffle itu sudah benar. Sangat benar, pendekatannya adalah based on kinerja, bukan soal based on politik, bukan lagi soal like or dislike. Karena saya kira kalau kita memahami sejarah reshuffle di Indonesia itu kan faktornya banyak. Iya. Mungkin karena gejolak politik, ada instabilitas, persoalan ingin mengakomodasi pihak luar, terutama pihak partai politik yang kalah. Tapi bagi saya, isu reshuffle kali ini murni karena sejumlah menteri Pak Prabowo dinilai kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Bisa kita bayangkan hampir tiap saat kan kita mendengarkan bagaimana badai PHK itu terjadi di mana-mana. Dan Iya, pada iya. saat yang bersamaan, tak satu pun misalnya kita mendengarkan bagaimana ada lapangan pekerjaan baru yang dibuka. Ini tentu menjadi sesuatu hal yang serius. Termasuk juga misalnya orang hampir tiap saat kan bicara tentang sulitnya mencari pekerjaan di mana-mana. Bahkan orang rela bekerja apa saja, yang penting tidak nganggur dan mendapatkan insentif harian. Inilah yang saya kira memang PR besarnya di tengah koalisi merah putih yang cukup solid. Menurut saya sudah tak ada lagi cerita, tak ada ampun bagi para pembantunya yang memang sudah tak bisa bekerja sesuai dengan harapan. Saya kira di situ. Baik, maksud juga dengan adanya isu akan adanya reshuffle dan kemudian adanya bukan bisikan lah ya, sebut saja lah wejangan lah ya dari Bu Megawati juga kepada Prabowo yang pada saat itu disampaikan atau dititipkan via Dasko dan juga Prasetyo Hadi. Bagaimana Mas menanggapinya? Bagi saya itu adalah bentuk keakraban dari Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto. Jadi hal-hal yang sifatnya sangat pribadional, misalnya minta tolong untuk dijaga, ya tentu karena sebagai seorang presiden pastinya sangat sibuk dan sangat melelahkan kinerjanya. Jangan sampai kelelahan, energi yang terkuras untuk bangsa dan negara, tentu sangat selalu dibutuhkan dari seorang presiden. Bagi saya memahami apa yang disampaikan oleh Megawati itu sebagai bentuk bagaimana kedua tokoh ini memang memiliki chemistry dan persahabatan yang memang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Tentu kedekatan ini bagi saya sudah ditunjukkan dalam momen pertemuan hari lahir Pancasila ya, sekalipun acaranya itu formal, tapi secara prinsip ada elit-elit Gerindra yang juga bertemu dengan Megawati, pastinya itu adalah sebagai follow up menindaklanjuti bagaimana pertemuan Prabowo dan Megawati yang singkat dan mungkin akan dilanjutkan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi bagi saya ini adalah kode-kode keras bagaimana Megawati yang saat ini sebagai Ketua Umum PDIP sekalipun berada di luar kekuasaan pemerintah bukan tidak mungkin di kemudian hari sangat menjadi kunci bagaimana juga melakukan kerjasama politik dengan Pak Prabowo. Tapi Mas Adi ngelihat isu reshuffle yang segera dilakukan ini, apakah lebih banyak dipengaruhi sama ada faktor pertemuan dengan Bu Mega beberapa waktu lalu, atau memang kebijakan politiknya Pak Prabowo aja untuk mengevaluasi timnya begitu? Kalau saya melihat justru ada dua peristiwa politik yang sangat terkait. Satu sisi karena memang kebutuhan untuk membenahi bagaimana para pembantu presiden itu yang tidak sesuai harapan segera diganti, dan pada saat yang bersamaan kalau betul ada pergantian, ada reshuffle dan misalnya sejumlah menterinya itu misalnya harus legowo dikeluarkan dan diresapel, maka kemungkinan soal PDIP masuk di dalamnya cukup terbuka. Jadi tanda-tanda kebersamaan dan kehangatan itu kan ditunjukkan. Satu sisi memang kinerja sejumlah pembantunya tidak sesuai harapan, dan pada saat yang bersamaan ada kebutuhan bagaimana PDIP juga diajak menjadi bagian dari kerjasama politik, menjadi mitra koalisi dan menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Ini yang kita sebut sebagai mutual interesting, saling membutuhkan dan saling menguntungkan satu sama yang lain. Tapi kayaknya Pak Prabowo tuh tipikal orang yang cukup percaya sama anak-anak buahnya deh, Mas. Kemarin PCO juga mau mundur terus habis itu di-keep kan? Iya. Gimana Mas Nggak Adi boleh melihatnya? resign ya? Ya, bagi saya wajar dong kalau seorang presiden itu hakul yakin dan 100% percaya sepenuhnya kepada anak buah dan kepada para pembantunya. Tapi saya kira Prabowo ini adalah pemimpin yang cukup berpengalaman. Uji coba jadi menteri, jadi pembantu 8 bulan, ini sudah cukup untuk dinilai
reward and punishment-nya bagi menteri dan kemudian para pembantu-pembantu yang lain. Kalau memang kinerjanya sesuai harapan, ya reward-nya tentu harus lanjut dong. Tapi pada saat yang bersamaan kalau kita melihat rata-rata kecenderungan publik, ya berharap betul kinerja menteri yang memang tidak sesuai dengan harapan, apalagi yang ditunggu. Saatnya untuk diganti, saatnya di-reshuffle. Saya kira begitu banyak ya anak-anak muda, orang-orang penting dan orang-orang hebat di negara ini yang siap memberikan seluruh energinya untuk membantu Iya mensukseskan dong, programnya harusnya. pemerintah. Iya. Bagi saya memasukkan misalnya PDIP dalam konteks koalisinya Pak Prabowo itu bukan Oke. dalam konteks kebutuhan untuk segera melakukan reshuffle, tapi murni untuk kebutuhan mengakselerasi dan mempercepat bagaimana visi misi dan keinginan-keinginan Prabowo yang ingin dicapai itu bisa cepat, bisa tuntas dan bisa dilakukan secara sesingkat-singkatnya. Nah, kebetulan ada rumor PDIP semakin akrab, semakin hangat. Wajar kalau kemudian dikait-kaitkan. Kalau terjadi reshuffle, maka sangat mungkin PDIP itu akan diajak kerjasama dan berkoalisi. Kalau sampai PDIP masuk ke dalam kabinet, kira-kira peta perpolitikannya akan jadi seperti apa Mas ini ke kabinet ini? Ya kalau at the end itu PDIP pada akhirnya secara resmi dan secara formal berkoalisi, ini memastikan bahwa seluruh kekuatan politik, seluruh kekuatan partai 100% secara total memberikan dukungan politiknya kepada Pak Prabowo Subianto. Itu bisa dipastikan pada saat yang bersamaan kita akan melihat bagaimana nasib oposisi itu wassalam bin tamat. Tapi berarti Ya. apakah baiknya memang stay menjadi oposisi aja gitu tanpa masuk ke dalam kabinet gitu, Mas Adi Pray melihatnya bagaimana? Kalau saya sebagai orang luar, atas nama demokrasi, atas nama check and balances, sebaiknya PDIP berada di luar. Tak apalah misalnya PDIP itu menjadi satu-satunya partai politik yang tidak menjadi bagian dari koalisinya Pak Prabowo secara formal. Meski secara prinsip harus kita akui tanpa berkoalisi sekalipun PDIP itu sebenarnya secara praktik sudah memberikan dukungan secara penuh kepada Prabowo Subianto, terutama dukungan terhadap kebijakan-kebijakan politiknya. Mari kita cek satu persatu. Ketika ada kenaikan PPN 12%, PDIP partai politik paling depan memberikan dukungan politik. Ketika terkait dengan pro kontra protes kanan kiri terkait dengan program makan bergizi gratis, PDIP paling depan memberikan dukungan. Ketika terkait dengan revisi undang-undang TNI, kanan kiri diprotes, banyak demonstrasi, banyak misalnya goyang-goyang pagar DPR yang dilakukan oleh para demonstran, PDIP juga paling dekat. Saya ingin mengatakan bahwa per hari ini PDIP itu judulnya saja itu adalah oposisi, bajunya merah, tapi dalamannya itu hati dan pikirannya sesuai dengan keinginan Pak Prabowo Subianto. Tapi menurut Mas Adi, yang mana yang akan duluan terlaksana? Reshuffle kabinetnya Pak Prabowo atau Kongres PDIP? Sepertinya reshuffle dulu. Oh, Kenapa Mas? Ya memang tanda-tanda mengarah ke reshuffle itu kan cukup kuat. Oke. Ya, desakan publik, statement-statement publik, terutama menyangkut hal-hal yang sifatnya sektor real tadi ya. Apalagi yang ditunggu oleh pemerintah. Kalau melihat kondisi bangsa saat ini memang tidak perform, para menteri-menterinya sudah tidak lagi bisa diharapkan, tak ada cerita sebenarnya bagi mereka untuk lanjut menjadi para pembantu. Ganti dengan yang lain. Karena di tengah situasi kesulitan yang dihadapi oleh bangsa dan negara, situasi ekonomi global, situasi yang kemudian saat ini misalnya tidak terlampau kondusif untuk pembangunan ekonomi di masa-masa yang akan datang, tentu dibutuhkan energi segar, menteri-menteri yang kredibel, menteri-menteri yang mampu memberikan inovasi dan sentuhan-sentuhan baru, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi, misalnya soal kemiskinan, soal pengangguran, pertumbuhan ekonomi, itu ada solusinya. Artinya apa? Menteri-menteri itu nggak cukup lagi hanya omon-omon di media, tidak cukup lagi hanya misalnya modal gimmick, tidak lagi hanya bermodalkan misalnya berbanis muka bicara di depan publik, tidak. Yang dibutuhkan saat ini adalah menteri yang punya inovasi, dia punya visi besar dan dieksekusi, dan kemudian akan muncul solusi-solusi yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Itu saya kira kuncinya. Dari Mas Adi Pray sendiri ada nama-nama yang kayaknya mungkin deh ini masuk. Atau nggak usah sebut nama Mas, dari catatannya Mas Adi ada berapa jumlah menteri atau wakil menteri yang akan di reshuffle? Boleh lah, boleh.
Ya 3 atau 4 lah. Kalau kita melihat sektor real yang saya coba sebutkan satu persatu itulah. Sangat layak menurut saya untuk dievaluasi. Tidak ya. terkecuali untuk ketua partai. Nah itu eksepsional. Oh. Jadi sepertinya ketua partai masih aman ya. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang reshuffle, menyangkut partai politik itu agak rumit dan sensitif. Karena ini kan menyangkut bagaimana stabilitas dan dukungan ya yang dimiliki oleh pemerintah. Tapi bagi saya kuncinya satu. Kalaupun toh ada reshuffle terkait dengan ketua umum partai ataupun elit partai, sepanjang tidak dikurangi jumlah menterinya, ataupun misalnya reshuffle itu hanya ganti posisi, saya kira tidak akan menimbulkan kegaduhan apapun. Tidak akan menimbulkan gejolak dan tidak akan menimbulkan resistensi. Tapi kalau reshuffle itu misalnya mengurangi jatah menteri, apalagi yang dikurangi itu adalah ketua umumnya, wakil ketua umum ataupun sekjen, itu biasanya selalu menimbulkan kegaduhan. Tapi kalau untuk Secara pergantian posisi mungkin nggak Mas? Kalau pergantian posisi masih mungkin, karena Masih reshuffle dalam banyak hal yang kita saksikan itu hanya sebatas rotasi, ganti posisi dari posisi A dan posisi B. Bagi saya di tengah dukungan politik yang cukup berlimpah dari Pak Prabowo Subianto, sebut saja misalnya kalau ada reshuffle kabinet kepada elit-elit partai, ya saya kira masih ada cadangan partai yang bisa diajak koalisi apa, yaitu PDIP. Tapi begitu nanti misalnya jadi ini PDIP untuk masuk ke dalam koalisi juga berarti ya sudah berarti semuanya Semuanya atau bisa jadi ada satu oposisi gitu. baru ketika Mungkin nggak sih PDIP Mas itu terjadi masuk. mungkin? Ada nggak Mungkin nggak, kemungkinan Mas? itu untuk terjadi? Kalau misalnya PDIP masuk ke dalam kabinet alias ke dalam koalisi, apakah mungkin tercipta oposisi baru atau ya nggak ada oposisi sama sekali jadinya Iya. nanti? Kalau oposisi itu dimaknai adalah partai-partai politik yang ada di parlemen, ya saya kira tidak akan terjadi. Karena ada kecenderungan dalam sistem presidensialisme, ada satu istilah yang disebut dengan party presidensialism atau party presidensialism. Artinya partai-partai yang menyatakan dukungan politiknya secara penuh kepada presiden itu sudah menjadi partai-partainya presiden. Partai-partai itu dikendalikan, dikontrol dan dikonsolidasi oleh presiden yang saat berkuasa. Jadi dalam konteks itulah akan ada anggota dewan di mana partainya sudah berkoalisi akan protes kalau ada kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat. Itu sesuatu yang mustahil. Satu-satunya yang bisa diharapkan oposisi itu adalah oposisi ekstra parlementer dari kalangan mahasiswa, dari kalangan aktivis, pegiat demokrasi, kawan-kawan media, termasuk juga dari para pengamat politik. Itu satu-satunya harapan oposisi ekstra parlementer. Iya. Meski dalam sistem presidensialisme koalisi itu sebenarnya tidak permanen, semi permanen dan semi tidak permanen. Kenapa? Ada kecenderungan akan muncul oposisi dari dalam, dari partai-partai pendukung pemerintah. Apa itu? Biasanya menjelang pemilu, menjelang pilpres, partai-partai yang mungkin bersama dengan Pak Prabowo di kemudian hari bermanuver. Tujuannya adalah untuk mencalonkan diri sebagai penantang, tujuannya adalah untuk mencari dukungan politik, dan tentu saja tujuannya adalah untuk bisa maju di 2029. Disitulah kemudian partai itu akan menunjukkan wujud aslinya, bahwa persahabatan dan pertemanan itu hanya berjalan sesaat, tapi saatnya bertanding, wataknya aslinya muncul, yaitu bersiap bertanding dengan orang yang sudah mengajak bekerja sama. Itulah politik kita. Itu dia kata-kata untuk hari ini. kata-kata hari ini ya. Semuanya juga berdasarkan dengan kepentingan ya. Iya. Seperti apa kepentingannya yang dimiliki ya. Anyway, terima kasih banyak Mas Adi Prayitno sudah Iya. mau kembali bergabung dengan Detik Sore. Selamat kembali ke barak, Mas. Kita kawal bersama ya. Cocok. Enggak, saya outfitnya. mau tambahkan satu lagi. Boleh. Boleh monggo. Kenapa saya kasih pakai baju kemeja agak hijau ini? Oke. Saya kelihatan agak ganteng dikit aja. Oh. Tapi bener lagi, Mas. Bener lagi, Luar Mas biasa. Adi kurusan Bener. kayaknya juga. Lagi Oh, habis banyak olahraga, Mas ya? Efisiensi ketat, Mas. Waduh, seketat Aduh. mungkin berarti efisiensinya Tapi juga semoga tetap sampai sehat ke- ya walaupun Iya, efisiensi ya. Luar biasa. Tapi beneran lebih segar bener Mas Adi. Mantap, Mungkin mantap, mantap. Itu juga Berarti berpengaruh. sebelumnya Dan juga butek lightingnya ya. bagus. Ya, Siap. depan jendela soalnya kayaknya lightingnya. Terima kasih sekali lagi Mas Adi. Natural light. Terima kasih Mas Adi Pray. Hari ini udah ngobrol bersama dengan kami di Detik Sore ya. Kayak opo-opo Korea jadinya. Iya, jangan-jangan bukan apa tuh namanya kembali ke barak tapi baru pulang Wamil ya Iya kan. lagi. Orang BTS kalau di comeback.
di Wamil di Korea tuh Mm-mm. maka tetap pakai skincare nggak ya? Eh, Tetap iya, ya. boleh. Skincare Tapi kan tidak membatasi satu kegiatan apapun ya. sebenarnya yang nggak ada itu adalah layanan facial aja sih Kak ya. Jadi kayaknya kalau bawa sendiri dan tidak mengganggu aktivitas atau yang lainnya sih sah-sah aja ya. Iya iya iya. Nanti iya, daripada iya. misalnya bisa berlatih perang tapi malah kena paparan sinar matahari, kena kanker kulit, mendingan pakai Bener. itu. Pakailah Mitigasi sunblock aja, ini. bener. Di sinilah masuk dia. Jadi skincare tuh ya memang penting di Oke. tengah situasi yang sekarang Betul. tidak menunjukkan suatu hal apapun karena itu dasarnya adalah memang untuk melindungi kesehatan kulit aja Betul. ya. Apalagi Kak Edo juga sebetulnya juga wajib menggunakan sunscreen karena terlalu silau masa depannya ya. Amin, ya Allah. Walaupun silauan itu masih silau lampu-lampu di Lampu-lampu studio ini ini ya. saat ini ya. Jadi jangan sampai masa depan kita gelap atau suram. Ah, Kita mau bridgingnya ke psikolog tapi nggak jadi. Gak ya. jadi, langsung belok lagi. Tadinya kita mau langsung ke segmen selanjutnya, tapi kita pengen update dulu Ya. traffic jalanan di ibu kota hari ini seperti apa. Betul, betul, betul. Karena kita mau ke teman-teman di NTMC Polri karena baru ini nih, tadi belum sempat menghubungi Menyapa mereka. hari ini ya. Selamat sore rekan-rekan NTMC. Siapa sih yang ada di balik layar saat ini? Oh, Oh. Brigadir Ade. Edo dan Eza. Selamat Selamat sore. sore. Brigadir Ade nggak kena hujan kan hari ini? Apakah ada hujan tadi selama bertugas di lapangan? Aman, cerah. Aman ya? Aman dan cerah ya. Dan sepertinya juga sudah mulai banyak kendaraan juga menjelang jam pulang kantor Iya. nih kayaknya ya. Di depan lampu merah tuh kayaknya. Brigadir Ade kalau gitu silahkan dengan laporannya. Baik, terima kasih Edo dan Eza. Selamat sore Detiker. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Panglima Polim, Jakarta Selatan, di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama, yakni dari arah Blok M yang akan menuju ke arah Fatmawati. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan perlambatan kecepatan kendaraan pun terjadi hanya menjelang traffic light. Dan selanjutnya dari arah Gandaria City yang akan menuju ke arah Wijaya juga terpantau mulai adanya peningkatan volume kendaraan di jam pulang perkantoran ini dan antrian kendaraan di traffic light sendiri sepanjang kurang lebih 200 meter ke belakang. Dengan harap bagi para pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop saat lampu merah dikarenakan ada hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan tak henti-hentinya kami menghimbau bagi kendaraan roda 2 untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh dan tidak memarkirkan kendaraan Anda di trotoar jalan sebagai tempat parkir kendaraan Anda dan juga lajur kendaraan Anda. Harap bagi pengendara yang akan menuju ke kawasan Semanggi, harap cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap dan antisipasi kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area perkantoran dan pertokoan ketika hendak melintasi kawasan ini. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia Tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Adi Sinda melaporkan, selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Terima kasih banyak Brigadir Ade atas laporannya sore hari ini dan tentunya hati-hati ketika bertugas juga Iya. gitu ya, semoga lancar Dan bertugasnya. salam buat anak-anak skena yang ada di sana ya. Karena ternyata lokasinya ada di Panglima Polim sekarang Brigadir Ade. Emang dari situ pusatnya anak-anak skena? Salah satu sumbunya. Jujur ya lagi, ya lagi, ya lagi. Coba Brigadir Ade bisa nggak gitu? Iya lagi, iya lagi, iya lagi. Jujur. Dikapain dong? Iya lagi. Gitu doang seneng gitu ya, Iya. receh itu. Anyway, terima kasih sekali lagi Brigadir Ade, sehat-sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Salam presisi. Selamat sore. Terima kasih, selamat bertugas, salam presisi. Iya lagi. Iya lagi, iya lagi, iya lagi. Iya lagi, iya lagi, iya lagi. Abis ini kayak jujur menurut gue sih kayak Jujur. jujur gak sih? Jujur Kayak- gue udah pusing banget sama media sosial sebenarnya, pengen detox ini karena netizen sekarang makin kesini makin kasar. Oh, wow, emang diapain sih, Kak? Kamu korban sosial media juga ya. Kayak padahal sebenarnya cuma ingin Mengutarakan meluapkan thoughts perasaan aja, hati bener. gitu. Ih, kok kotor sih? Thoughts Oh, salah. sesuatu. Oh iya, pikiran, buah
pikiran ya. Betul. Oke, baiklah. Karena abis ini kita sebenarnya pengen cari tahu seberapa jahat sih sebetulnya sosial media itu bisa Menyerang kita. gitu. Makanya kita akan mendetoks. Kita Dengan akan cara melakukan proses buang HP kita detoksifikasi. bersama-sama. Sesaat lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Sebelum kita memulai sesi konseling kita pada Benar. hari ini, Tadi udah seru coba banget ya. lihat akhirnya. berapa lama screen time di handphone. Gimana sih Ya aku cara-caranya? gak pakai iPhone, tapi di sini bisa gak ya? Kalau nggak sehari berapa lama deh lihat handphone? Other than for work, misalnya untuk kita sebutnya tuh doom scrolling. I hate to say this, cuma profesi gue sebagai wartawan membuat gue harus kayak update terus sama apa yang terjadi di dunia ini. Alasan. Sehingga cukup sering buat ngupdate apa sih yang sedang terjadi di dunia Balerina. ini. Cappuccino, carbonara, kayak itu cini. Gue sendiri Lo juga 6 jam 45 menit yang artinya adalah seperempat. Tapi turun loh 46% dari minggu lalu. Iya betul, karena banyak kerjanya yang minggu ini alhamdulillah ya. Ya. Tapi Jadi ini kan kuncinya juga, adalah bekerja ya. tapi 6 jam tuh adalah seperempat hari. Ngapain gue di depan handphone gitu. Dan tentunya Iya. juga ya belum lagi kalau di breakdown sosial media lah gitu. Belum ngepo-ngepoin Siapa lah gitu, menteri. menteri buat bahan riset kerjaan. Itu dia. Nah Iya. sebenarnya juga di satu sisi kita emang nggak bisa membedakan gitu ya penggunaan handphone kita untuk mana yang kerjaan, mana yang entertainment, mana yang emang kebutuhan kita untuk ngobrol sama orang lain juga ya. Tapi overwhelming tuh udah pasti kita rasain juga gitu. Obviously, yeah. Dan tadi ngomongin soal sosial media, kayaknya nggak semua orang di sosial media tuh baik juga. Jadi bikin nambah-nambah beban juga gitu. Makanya sekarang kita mau mengenal soal detox media sosial. Seberapa penting sih sebetulnya detox sosial media ini, dan apa sih kalau kita habis melakukan detox sosial media itu bisa jadi gimana sih? Gitu. Berapa lama waktu detoxnya yang 2 tepat tahun, gitu 2 ya? Buang aja handphonenya langsung. Oleh karena itu kita akan ketemu sama Kak Jennifer, seorang psikolog klinis dari Biro Psikologi Fathom. Welcome ya. to Detik Sore, Kak Jenny. Halo. Selamat sore. Sukses loh singlenya kemarin. Ah beda ya. Salah orang ya. Ini Kak Jen juga Instagram Jen Psikolog ya. Iya, Jen betul. Psikolog di Instagram Iya. ya. Konten-kontennya juga ngomongin soal apa tuh namanya mental health gitu ya. Walaupun nggak ngomongin mengenai sosial media mulu gitu ya. Banyak gitu mental health itu kebutuhan Tapi kita orang. dari pendekatan media sosial sekarang. Betul. Boleh. Ini bicara soal detox nih di media, buat media sosial Kak Jenny. Ini kan tadi kita udah cerita ya bahwa media sosial tuh makin kesini tuh makin kompleks, orang-orangnya juga makin random. Kalau dulu kayaknya orang media sosial cuma buat cerita Seru-seruan. aja ya, seru-seruan, share pengalaman segala macam gitu ya, ketemu orang baru, teman baru. Kalau sekarang nyari musuh. Kadang-kadang juga bisa kayak gitu. Terus ada lagi yang sekarang brain rot namanya kan. Iya. Kayak berarti ini tuh seberapa penting sih untuk bisa melakukan detoksifikasi media sosial untuk orang-orang saat ini? Zaman sekarang sosial media tuh udah mau usia berapapun kayaknya ada ya. Iya. Apalagi gampang banget untuk kita akses. Tapi kan konten-konten di dalamnya kan kita nggak akan pernah tahu. Apakah konten-konten yang positif, negatif, kita True. nggak akan pernah tahu. Bahkan sekarang algoritma, misalnya kita sering buka yang binatang-binatang gitu misalnya. Nanti kucing semua. betul. Nanti yang brand road gitu misalnya. Iya. Apa tuh yang kayak Fettuccine tung-tung carbonara. kayak gitu-gitu kan. Nanti Itu itu mulu. beda lagi. Kayak gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu kalau kita konsumsi terus-menerus, kalau positif sih fine aja. Tapi kalau misalkan kebanyakan yang untuk kebahagiaan instan, takutnya berbahaya juga sih untuk kesehatan mental kita. Oh ternyata kayak video yang bikin kita senang dalam waktu singkat itu juga berbahaya kalau Iya. dikonsumsi terus-terusan. Terus-menerus. Kenapa? Gimana bikin kita apa? Fokus kita tuh jadi semakin pendek. Oke. Kayak gitu. Apalagi sekarang kan orang suka bilang tuh 3 detik, konten harus 3 detik yang menggaet gitu. gitu, hook gitu misalnya. Itu kan berarti artinya kan kalau 3 detik gak menarik kita udah langsung swipe. Dengan cepatnya kita bisa ganti konten gitu sih. Dan artinya bikin kita jadi ya udah pasti kecanduan gitu ya, karena ya udah
gampang aja ini accessible happiness gitu ya. Kita nggak Betul. usah effort banyak-banyak, cuma scroll aja bisa dapet apa namanya, Kebahagiaan. sesaat. Sambil rebahan kita udah bisa ke Dopamine. Roma sekarang. Lihat orang Iya. live dari Vatikan misalnya. Betul, Bener traveling juga. online. Iya. Traveling Oh. online juga, dan untuk jangka panjangnya ada pengaruhnya juga nggak sih Kak Jen? Kalau misalkan ini dalam waktu yang panjang kita gitu terus menerus, satu pasti prokrastinasi. Karena Nunda. kita kan nunda pekerjaan kan. Tapi sebelum itu aku udah nunda lagi. Oh iya, Nah udah mulai nih harus. berarti udah harus detox nih. Nah, satu prokrastinasi karena sesuatu yang menarik itu jauh lebih membuat kita tuh nyaman. Pekerjaan atau misalkan pekerjaan PR atau apapun itu ya, itu kan kayak sesuatu yang tidak nyaman. Manusia kan cenderung mencari sesuatu yang membuat mereka nyaman. Iya. Kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, biasanya ada beberapa orang yang kategorinya sudah tanda petik candu, kalau nggak main handphone tuh kurang. Akhirnya bisa bikin cemas gitu loh. Oh, hari ini belum pegang handphone nih. Hari ini belum buka IG nih, belum buka TikTok nih. Kayak Sekarang gitu. mau ke kamar mandi, kalau handphonenya lobet dicas dulu baru ke kamar mandi. Ya, Ya bisa kan? batu ginjal dong nanti. Ambeien tahu bisa tuh Iya, kelamaan ambeien di segala toilet. macem. Sorry. Iya. Iya, Nah, iya. bisa membuat kita tuh ngerasa cemas juga. Iya. Terus fokus kita juga makin lama makin pendek. Biasanya yang kita bisa fokus banget, terus sekarang fokus kita tuh kayak baru kerjain 5 menit, 10 menit kok udah hilang ya, cari-cari distraksi lagi kayak gitu. Dan beberapa orang kalau memang sudah sampai benar-benar parah ya, yang candunya tuh bahkan bisa membuat hubungan dia dengan orang lain jadi nggak baik. Oh, pernah ada case kayak gitu? Kak Jen? Pernah, misalnya nih ada anak yang candu sosmed gitu kan, hari-hari main sosmed, jadi dia ajak ngobrol sama mamanya, papanya, diem aja, aja gitu. Tapi kan lama-lama kan namanya orang tua mungkin jadinya kayak apaan nih anak kayak gitu loh. Terus akhirnya malah jadi berantem kayak gitu. Even sama pasangan juga loh. Iya, iya, iya. Iya. Ada batas nggak? Batas tertentu limitnya kayak kalau udah kayak gini berarti lo stop main sosial media Iya. sekarang. Apa yang bisa jadi alarmnya buat kita? Patokannya ya. Kalau misalkan aspek hidup kita yang lain mulai terganggu. Seperti Seperti misalnya kita punya tanggung jawab untuk sekolah, belajar. Nah, nilai-nilai pelajaran kita udah mulai menurun nih, itu satu. Kalau misalnya kita bekerja, kita jadi nggak bisa fokus kerja nih, akhirnya terbengkalai Kerjaannya nggak pekerjaan-pekerjaannya. selesai. Betul, padahal. Terus kemudian yang kedua, hubungan dengan diri sendiri juga jadi nggak baik. Karena kita jadi, kalau misalnya nggak ada handphone tuh rasanya kita nggak nyaman sama diri kita sendiri. gelisah. Iya, jadinya gelisah kan. Padahal sebenarnya walaupun kita nggak ngapa-ngapain, sometimes bengong itu baik. Bengong itu bikin kita lebih kreatif juga kan sebenarnya. Tapi ketika sekarang kita dengan mudahnya mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan instan tuh, jadinya kita tuh mau craving dengan kebahagiaan instan itu. Tapi sekarang tuh kayak gini, Kajan. Apa Orang tuh? di media sosial tuh bikin video cari referensi tempat bengong di Jakarta. Udah dia masuk ke tempat bengong itu, tetap buka media sosial. Padahal Iya. harusnya udah bengong aja di situ ya. Iya, be mindful aja Iya, kan be mindful sebenarnya. aja ya. Kayak Mindful, Nah. demure, sama apa satu lagi? Hey. Very cute sih. Cute sih. Tapi sebenarnya aku juga sempat juga ya diingatkan waktu itu siapa ya. Pokoknya intinya adalah coba deh lebih mindful pada saat melakukan semuanya gitu. Betul. Jadi kalau misalnya lagi makan ya dirasakan apa yang dimakannya, rasanya seperti apa, kenyangnya terasa, enaknya kayak gimana gitu lagi. Kerasa kok, tapi sambil nonton YouTube. Nah itu dia, karena sekarang kan juga makan harus nonton Nadia Iya, Umara. benar. Biar pinter. Terus belum Tapi iya lagi lagi. beraktivitas lainnya juga. Aku masih berproses ya untuk bisa mindful dalam segala aktivitas yang ada juga. Tapi gimana caranya biar tetap ya makan gitu ya, baca buku ya baca buku gitu. Di jalan ya di jalan, nikmati ada apa di jalan gitu, nggak usah lihat handphone. Mesti tegas sih sama diri sendiri. Kalau misalnya kita udah tentukan, oke hari ini aku mau menikmati alam, maka ya udah handphone taruh aja dulu, nggak bakal hilang juga tuh handphone gitu kan. Kemudian coba untuk menikmati suaranya, udaranya, alamnya, tekstur daunnya atau apapun yang kamu lagi pegang kayak gitu loh. Mencoba untuk tegas sama diri sendiri. Karena kalau kita nggak tegas sama diri sendiri juga percuma. Adanya dikit-dikit yang tadi lagi kegelisahan. Wih, mau pegang handphone kayak gitu. Betul. Jadi harus dicoba dulu ya dengan Betul. ketegasan itu tadi. Kalau Betul. memang nggak nyaman dengan itu, baru mungkin dengan cara lain gitu. Betul. Karena kadang-kadang aku ngerasanya kayak kok sering
skip momen, lupa, banyak lupanya. Karena jangan-jangan pada saat ngobrol nih, misalnya ngobrol sama Kak Edo, tuh sambil main handphone, jadinya lupa kan sebenarnya. Mau Nggak- apa yang Iya, disampaikan. atau nggak sebenarnya kayak aku lupa momen itu lagi ngobrol apa gitu. Itu ada pengaruhnya nggak sih secara Badan psikologi? di sini, pikirannya kemana-mana. Iya. Bener. Badan di Zoning sini, pikiran di out. ubud. Iya. Nah itu Ketemu ubud sama aja yuk. monyet-monyet. Tapi itu Terlalu juga jauh. soal jadi aku pernah gini juga Kak Jen. Boleh. Kalau misal lagi makan siang nih ya, di rumah terus habis itu depan ada TV, otomatis sambil nyalain TV nonton YouTube, kadang-kadang sambil makan di sebelah kiri, sebelah kanan sendok, sebelah kirinya adalah handphone buat sambil ngeliat media sosial gitu, terus sambil nonton juga. TV terus hidup gitu. Itu udah kategorinya multitasking. Iya. Multitasking banget. itu udah toksik tuh ya kalau kayak gitu. Sebenarnya kalau dibilang toxic itu kan kata yang cukup berat ya. Jadi mungkin kita nggak langsung menilai, wah ini toxic nih. Tapi apakah dengan kita multitasking itu kita menyerap semuanya dengan baik? Kalau misalnya tidak, berarti kan nggak efisien. Nah, aku pernah nyoba untuk boleh. kayak mindful dan demure itu ya, walaupun tanpa Iya. cutesy. Mm-mm. Jadi kayak Cutesy. makannya ya udah makan aja gitu, tanpa harus sambil nonton atau sambil ngapain. Cuma kayak Ya gimana? aduh susah lagi gitu. Iya. Gimana caranya Kak Jen? Godaan itu Apa yang ya. bikin susah? Karena mungkin Kayak udah kurang kebiasaan aja, kali ada ya, yang ya. kurang aja kayak, Bener. nah apa ya, ada apa sih di Instagram, ada apa sih gitu. Nggak sampai ke Gemes aja. ada apa sih, nggak kepo gitu sih, cuma kayak Kebiasaan. kalau misalnya nggak sambil ada yang ditonton, Oke. rasa-rasanya awkward gitu makan doang. Makan Padahal sama harusnya siapa, nggak sama apa-apa presiden? juga ya. Awkward. Makan apa Nggak, siapa? nggak. Awkward. Kayak makan terus habis itu kayak gue ngapain lagi ya, cuma menikmati makanan ini doang tuh kayak kurang sambil Iya. nonton kali seru ya gitu. Padahal harusnya nggak apa-apa juga kalau cuma makan doang ya. Betul. Justru lebih bagus. Iya, betul. Karena kita mencoba untuk be mindful dengan proses mengunyahnya, rasanya, dan kita jadi mengingat semua momentum-momentum yang ada di sana. Sebenarnya kalau misalkan mau sambil nonton atau apapun, kalau misalkan kan gini, kadang makin kita dewasa kita berasa nggak sih 24 jam tuh kayak kurang gitu loh. Apalagi Iya kalau lagi. misalnya kita ada kerjaan dan segala macam. Sometimes ketika kita udah pulang kerja, misalnya kerjaan kita yang nggak boleh pegang handphone gitu. Pulang kerja tuh kita rasanya tuh mau revenge. Saatnya aku mencoba untuk beristirahat, mau me time. Jadi ketika kita mau makan sambil nonton tuh bagian dari reward, Revenge-nya, tanda oh. petik rewardnya kita gitu self loh. reward ya. Betul, tapi kan balik lagi, tujuan kita seperti itu tuh untuk apa? Kalau misalnya tujuannya adalah untuk menghibur diri sendiri, ya sebenarnya ya it's okay aja sih. Karena selama tidak ada efek samping yang sangat signifikan, sebenarnya ya banyak kok yang seperti itu. Tapi kalau misalnya ini sudah sampai mengganggu, lebih baik mulai coba untuk be mindful lah. Nah. Karena kita hidup Jakarta aja udah hektik banget kan. Setuju, Masa kita pulang Kak rumah Jen. kita harus melakukan berbagai kegiatan yang hektik juga gitu loh. Iya. Nggak tahu, terkadang juga ada rasa kayak bersalah kalau nggak melakukan banyak hal atau tidak efisien dalam melakukan banyak beraktivitas gitu ya. Jadi pengennya tuh segalanya tuh beres dalam satu waktu gitu. Nah itu tuh gimana juga nih Kak Jen? Pernah ada case yang kayak gitu juga nggak sih? Pernah. Balik lagi strategi kalau yang itu. Kalau misalkan memang ada pekerjaan yang mau nggak mau deadline-nya mepet dan segala macam, memang ada beberapa orang yang cenderung kalau kerja itu nanti kerja A, kerja B, kerja C, semua dikerjain sekaligus. Beberapa orang memang punya kapabilitas untuk multitasking, tapi beberapa orang tuh tidak. Kalau misalnya kita tipikal yang lebih bisa fokus ke satu hal aja, ya udah selesaikan dulu satu persatu. Mungkin boleh strateginya adalah cari yang mana yang paling mudah dulu untuk diselesaikan. Jadi kita nggak berkutat pada yang paling sulit untuk diselesaikan kayak gitu. Karena nggak semua orang multitasking kayak gitu loh. Nah, kita sekarang masuk ke detox media sosialnya nih. Boleh. Kita kalau misalnya mau detox sosial media berarti harus nggak boleh buka sama sekali ya. Atau mulai dari Kak Jen? mana Ya, atau sebenarnya? mulai dari mana tahapannya? Oke, kalau kita mau detox sosial media, sebenarnya gampang aja. Ya udah, kalau bisa apps-nya tuh kita pakai pasangnya app blocker. Jadi kita boleh konsumsi, bukannya nggak boleh konsumsi, tapi dalam waktu yang memang sudah kita tentukan. Misal, ya adalah sehari 1 jam gitu misalnya. Setelah itu kan ada aplikasi app blocker tuh, yang dimana kalau 1 jam tuh itu aplikasi itu udah nggak bisa buka lagi sampai besok baru buka lagi. Kalau memang yang tingkatannya sudah parah banget, bahkan beberapa orang tuh sampai uninstall. Misalkan dia suka banget tuh doom scrolling TikTok gitu misalnya, ya udah dia sampai uninstall TikTok. Tapi kan nggak bisa dipungkiri beberapa pekerjaan kita itu selalu berhubungan dengan sosial Media media. sosial, ya. Kayak Iya gitu lagi. loh.
Misalnya kayak kita content Iya lagi, iya lagi. creator kayak kamu tadi Benar. kan cari-cari berita apa Mm-mm. yang mau ditayangin kayak gitu kan. Banyak referensi-referensi itu ya sebenarnya dari sosial media. Jadi kalau misalnya kita bisa menggunakan dengan bijak, itu sebenarnya baik untuk kita kayak gitu loh. Tapi ya balik lagi, kapabilitas kita bisa menampung itu semua seberapa Iya. banyak, dan durasi waktu yang kita mau tentukan itu seberapa panjang. Itu yang harus kita tentukan dari awal. Nah, kalau memang pekerjaan kita tidak berhubungan dengan sosial media, sebenarnya detox aja. Sometimes itu ada bagusnya. Kita gak cuma mendekatkan yang jauh, tapi kita mendekatkan yang memang sudah dekat sama kita gitu loh. Jadi ya udah waktunya bersama dengan teman-teman kantor yang ngobrol lah Ya. sambil ya tapi kalau kamu lagi selek apa sih Kak? Lempar. Gue mau bilang ini tadi, Kak, di kantor itu, Boleh. di ruangan kerja gitu, di cubicle, kan orang punya cubicle masing-masing. Terus kayak pas jam makan siang, kadang kan ada bagian, ada grup yang makannya bareng tuh di luar misalnya, tapi ada juga yang tetap memilih untuk tetap di meja kerja sambil makan di situ. Nah, ketika makannya di meja kerja, most of them atau most of us itu akan makan sambil nonton YouTube kah atau apakah, atau sambil dengerin lagu kah atau apa. Yang pasti multitasking, gak cuma makan doang. Dan kayaknya solusinya, nggak tahu ini benar apa enggak Kak Jen, adalah makan bareng. Kalau makan bareng itu kegiatan lain tidak akan dilakukan. Bener. Karena yang dilakukan bener. multitaskingnya adalah sambil gosip. Iya, Iya. itu dia. Sambil ngobrol. Coba sambil tumpengan juga. Wah, itu udah mahal pasti juga ya mindful. makan siangnya ya sambil tumpeng. Mindful juga. Mungkin ada alternatifnya nggak Kak Jen selama kita puasa sosial media gitu ya, untuk bisa nggak tahu menyalurkan si energi pengen buka sosmednya tuh kemana gitu. Nah, kadang salahnya Main orang padel. lagi detox sosmed adalah mereka itu tidak punya aktivitas-aktivitas untuk nge-replace, untuk menggantikan scrollingnya kayak Betul. gitu loh. Nah, sebenarnya kalau untuk aktivitasnya ini terserah dari setiap orang, karena nggak mungkin aku suruh orang olahraga kalau misalnya ternyata dia nggak seinteres itu sama Iya. olahraga, atau aku suruh dia untuk melukis tapi dia nggak seinteres itu sama dunia seni kayak gitu loh. Nah, untuk aktivitas-aktivitas itu depends lagi sama setiap orang. Kalian itu harus tahu diri kalian tuh sukanya apa. Kalian mau gantiinnya tuh dengan sesuatu yang seperti apa. Bukan hanya mendistraksi, enggak. Tapi sesuatu yang mungkin bisa menanamkan sebuah value untuk diri kita, kayak gitu sih. Oh, itu dia kata kuncinya, ningkatin value untuk diri Iya, sendiri betul, juga. betul. Memantaskan diri. Wah, Widih. untuk siapa? Iya benar. Untuk diri sendiri. Iya, Boleh. meningkatkan value Iya, benar, untuk benar. diri kita juga gitu. Apa yang contoh kasus suksesnya dari yang sudah bercerita sama Kajen juga setelah detox social media, mungkin biar kita semangat juga gitu. Iya, kayak yang dari tadinya begini terus jadi Mm-mm. begini. Ada nggak Oke. success story-nya? Kak? Ada satu. Mungkin aku nggak akan sebut nama ya, karena Iya, kan iya. confidential. Gak boleh juga. ya, guys. jangan paksa kita ya. Betul. Tapi WhatsApp aja Kajen. Aduh, sama aja. Nah, jadi ini ada salah satu influencer lah ya, bisa dibilang seperti itu. Wow. Jadi dunia dia tuh memang dunia sosmed. Jadi ya pekerjaannya dari sana, Obviously, ya. ada earning money-nya juga dari sana. Jadi otomatis kan mau nggak mau kan harus sering Benar. banget untuk update. Wah, sekarang ngetren apa nih? Harus ngikut apa nih? Karena kan tren tuh cepet banget untuk Iya. ganti-ganti, dan sometimes Betul. itu sangat stressful kayak Iya. gitu loh. Kita baru bikin konten ini, tiba-tiba udah ada Baru viral lagi yang lagi. baru kayak gitu. True. Dan untuk kayak take video dan segala macam itu kan semua butuh waktu. Kayak berasa itu hari-hari dikejar-kejar aja gitu. Dan akhirnya membuat dia itu, kalau misalkan dia udah bikin konten dan likes-nya dikit, wah itu biasa tuh, likes-nya dikit, Komentarnya view-nya macem-macem. dikit, komentarnya Betul. mungkin banyak yang Iya. negatif gitu. Wah itu udah bikin stres banget dan sampai cemas lah. Cemasnya itu benar-benar cemas yang nggak bisa tidur. Bisa Apalagi, nggak bisa apalagi tidur. kalau tipikal orangnya komentar atau notification terus dilihat gitu Iya ya. betul, ting Iya, ting ting benar. ting ting kan. Iya. Kalau misalnya nggak ting ting ting, waduh gagal nih kontennya gitu loh misalnya. Betul. Kurang nih engagementnya. Betul, turun nih engagementnya. rate-nya. Karena kan kadang kan hal-hal seperti itu kan mereka butuh untuk nanti propose ke Iya, brand klien. atau Dan apapun segala itulah. macam. Nah, hal-hal seperti itu membuat dia itu jadi tidak bisa, awalnya dia enjoy untuk konten, lama-lama dia jadi tidak enjoy untuk konten karena berasanya tuh dikejar, entah apa yang kejar dia kayak gitu loh. Oke. Dan ujung-ujungnya adalah aku saranin untuk coba deh
kali ini untuk detox sosmed kayak gitu loh. Karena percuma kita ngejar viral, tapi kalau misalkan kita tuh nggak menggunakan hati untuk membuat konten tersebut seperti zaman dia dulu. Zaman dia dulu bisa viral naik, kenapa? Karena dia pakai hati bikinnya, dia benar-benar pikirin dengan matang, bukan cuma ikut-ikutan kayak gitu loh. Akhirnya dia memutuskan untuk detox. Dan cara dia detox adalah benar-benar dia hilang dulu. Nah, tapi pada saat hilang tuh kan engagement kita pasti drop. Turun. Memang itu akan sangat stressful, tapi efek di dia adalah dia menjadi lebih kreatif. Karena dia punya banyak waktu untuk diri sendiri, banyak waktu untuk orang-orang terdekat dia, dan dia banyak dapat inspirasi dari berbagai hal. Akhirnya malah dia jadi nge-create trennya kayak gitu loh. Jadi kadang detox sosial media itu bisa membuat kita tuh juga jauh lebih kreatif kayak gitu loh. Nah, kalau dia detox sosial media ada benar-benar hapus, kemudian dia isi dengan aktivitas kayak dia ikut komunitas, misalnya apa sih yang dia akhir-akhir ini sering kehilangan atau yang dulu dia pernah lakukan akhirnya dia nggak pernah lakukan lagi karena hektik sama hidupnya. Akhirnya dia coba untuk lakukan lagi kayak gitu. Tapi untuk orang-orang yang mungkin bukan di dunia itu, detox sosial media yang bisa kita lakukan adalah satu yang tadi hapus sosmed kalau misalnya ini yang udah kategori parah banget, atau sekedar untuk tegas sama diri sendiri, ya udahlah nggak usah buka appsnya, batasin aja waktunya, durasinya. Kemudian yang ketiga adalah cari pengganti aktivitas untuk ngegantiin yang scrolling itu kayak gitu. Ya, doom scrolling itu biar energinya tetap terkeluarkan ya, tersalurkan gitu Kak Jen ya. Kadang-kadang udah diganti nih aktivitas scrolling misalnya dengan olahraga. Aktivitas olahraganya diupload lagi ke media sosial dan ngeliat lagi, it's a vicious cycle somehow. Iya sih, tapi seenggaknya kan misalnya nih ada waktu 2 jam, biasanya 2 jamnya dipakai scrolling social media. Mending ini 1,5 jam olahraga, 1,5 jamnya social media. At least a progress ya. Betul, lumayan kan ada Little aktivitas step fisik juga step kan sebenarnya. Yeah, Dan lagian yeah, juga terlalu Matters. mendalami sosial media karena juga nggak ada baiknya sih. Betul. Karena kita comparing diri kita sama orang lain. Bener. Kalau santai aja Bill Gates juga nggak tiap hari diupdate Padahal Belum tentu dia yang update juga. Anda tahu Mark Zuckerberg juga. Zuckerberg. Itulah perbedaan kantong kita sama kantong mereka ya. Waduh. Tapi ya Oke. benar-benar. Kita tuh nggak berlomba sama siapa-siapa ya Kak Jen ya, tapi berlomba sama diri kita sendiri ya. Betul. Nanti merasanya never enough. Iya. Nyanyi dulu dong Kak Jen, never enough. Jangan. Almost. Berarti Kak Jan tentunya juga, oh ya ini satu lagi deh, kapan bukan waktu yang tepat ya, tapi kapan sebetulnya untuk bisa mendeteksi diri sendiri ketika butuh bantuan? Karena sekarang ngomongin soal mental health udah nggak tabu lagi, semua orang bisa sharing di sosial media juga, semua orang bisa maksudnya bisa. Nah, yang salahnya adalah kalau misalnya self diagnose dan segala macam gitu. Betul. Kapan sih sebetulnya momen yang paling pas untuk okay, this is time for seeking for help, terutama juga sama ya psikolog klinis gitu. Sebenarnya kalau mau ke psikolog klinis nggak harus tunggu ada masalah sih. Even kita lagi tidak ada masalah, kita hanya mau bercerita kayak update kehidupan kita juga nggak masalah. Kayak gitu. Jadi nggak selalu harus kayak, oh aku ada gejala ini, maka aku baru ke psikolog klinis. Nggak, sometimes orang datang ke aku pun sekedar pengen cerita-cerita aja. Dia nggak butuh solusi bahkan. Dia cuma butuh untuk seseorang mendengarkan dia. Kayak gitu loh. Jadi nggak masalah, nggak harus menunggu parah baru ke psikolog gitu. Enggak. Tapi kalau misalkan dikaitkan dengan detox sosial media, kecanduan sosial media, kalau misalkan ini sudah membuat kamu kehilangan dirimu, membuat kamu jadi nge-compare dirimu sama orang lain terus, yang bikin self esteemmu jadi menurun, terus kemudian kamu jadi prokrastinasi, kerjaanmu nggak kelar-kelar, nggak beres-beres, atau bahkan sampai cemas yang sampai ke arah fisik kalau misalnya nggak scrolling tuh deg-degan kayak gitu, wah ada yang kurang dan segala macam, bahkan sampai mempengaruhi relasi kamu dengan orang lain, maka aku sarankan cari tenaga profesional. Itu dia. Betul. Tapi juga mungkin orang karena ini baru, sesuatu yang baru gitu ya, walaupun saat ini udah mulai meningkat lagi awareness-nya, kadang-kadang mikir, psikolog mahal nih. How do you Dapat respond that? sekolah itu susah. Iya, betul, itu betul. Ya kan How do you beli respond Grab that? saja bisa. Apalagi sekarang ada AI ya. Betul, tinggal lihat ChatGPT itu dia. Tinggal cek aja sama ChatGPT. Nah, ini isu yang cukup menarik ya, karena kan adanya AI ini kan lumayan banyak yang membuat orang khawatir nge-replace dengan pekerjaan. Salah satunya tuh psikolog memang. Oh Tapi iya.
Jadi ada beberapa orang lah ya, bukan beberapa, cukup banyak orang sih. Kemarin aku udah lihat, cukup banyak orang bilang, oh enakan lah sama ChatGPT kayak gitu. Soalnya kalau ChatGPT dia langsung validasi emosi, bla bla bla. Nah, memang kalau misalkan untuk psikolog sendiri, kalau dari range harga tuh bervariasi. Bahkan ada BPJS, maksudnya bisa ke puskesmas untuk BPJS gitu loh. Nah, jadi carilah sesuai dengan kapabilitas kita kayak gitu. Dan sekarang tuh juga ada sistem online. Jadi kalau online tuh biasanya akan jauh lebih murah daripada yang offline. Jadi sesuaikan sama kapabilitas masing-masing aja kalau untuk segi harga. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan AI dan segala macam, ini opiniku ya, belum tentu valid. Tapi menurutku gini, aku setuju banget. Kalau misalkan sebagai first aid, kalau kita lagi wah nggak mau curhat nih, tapi kan psikolog nggak selalu standby ya. Jadi boleh banget untuk cerita dulu, buang dulu semua ke AI. Ngobrol sama ChatGPT nggak apa-apa, karena ChatGPT itu nggak cuma ChatGPT lah, AI apapun, cenderung lebih memvalidasi apa yang kita rasakan. Tapi fungsi psikolog itu tidak akan bisa sepenuhnya diganti oleh AI. Iya, Kenapa? Karena psikolog tuh gak selalu memvalidasi. Kita mencoba untuk nge-challenge cara berpikir, men-challenge emosi kita, membuat kamu berada dalam ketidaknyamanan dan membuat kamu membuka pikiranmu tentang ketidaknyamanan itu. Dan hal-hal itu mungkin aku nggak tahu kedepannya teknologi akan secanggih apa. Tapi kalau untuk saat ini sih belum bisa kayak gitu loh. Let's see nanti kedepannya seperti apa. Jadi kalau misalnya dibilang menggantikan AI, It's a very different side, iya, itu sangat berbeda sih. Karena manusia itu kompleks dan tidak semudah dengan validasi kasus selesai kayak gitu. Iya, true that. Ya, Betul. setuju aku juga ya. Nanti kita bikin ini ya, hari kesehatan mental. Iya, Kita seharian betul. ngomongin soal dari sisi psikolognya Betul, seperti apa. betul. Dari sisi pasien. Pasiennya seperti apa. Klien ya. Hari kesehatan mental ada? Pasti Iya, ada ya. ada. Nanti Kita kita akan bikin. cari tahu lagi ya, Dok. Boleh. Dok lagi. Kajian. Terima kasih banyak anyway. Iya, Kajian, terima kasih. Ya, Semoga bisa. membantu. Iya. Amin, terima kasih banyak. Semoga Betul sekali. Detikar semua juga dapat insight dan juga perspektif baru lagi ya terkait bagaimana memahami media sosial itu harus digunakan seperti apa. Kalau Betul. memang ada sesuatu yang mengganggu, seeking for help, that's sangat bisa diterima gitu ya. Betul. Ya, also meet her online di jen.psikolog ya. Ya. Dan juga di Biro Psikologi Fathom @fathom.id. @fathom.id ya. Alright then. Baiklah, kajian kita akan menutup hari ini dengan tagline kita. Jadi kalau kita bilang detik sore boleh dijawab dengan Gak cuma hore-hore, iya, tapi tapi pakai harus pakai gerakannya. gerakannya. Ya, Oke. cuma hore-hore. Iya, boleh begitu, Siap. Boleh. Kalau gitu detikers besok kita balik lagi di jam yang sama, jam 3 sampai jam setengah 6 sore juga ya, masih dengan keseruan-keseruan yang Ya, ada. dengan kambing-kambing lainnya ya. Eiza Magfira pamit. Eduardo Simaragir pamit dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Besok kita ketemu lagi tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma